Begitu. Dikasih tahunya ya, saudara Simani aja tahu bahasa Ibrani aja udah kabur dikejar di situ. Makanya kalian oten, bosannya naik pakai nama-nama Ibrani oten. Giliran ditanya kabur ten. Buka Ji. Si Mika nanya suruh ke sini. Aku di tempat dia 3 kali minta naik kagak pernah dinein. Makna prasa ini ditafsirkan dari bahwa huruf alfa A dan huruf omega O masing-masing adalah huruf pertama dan huruf terakhir. Berarti benar kan? Alfa Ya dan iya, omega huruf terakhir, pertamanya A, huruf pertamanya A, huruf akhirnya O, jadi AO baluap. Iya. Dalam alfabet Nih tuh tengok tuh. Bukan original iya, teksnya. benar. Istilahnya disamakan dengan A pemulaan, O akhir. Astagfirullahaladzim. Iya kan, benar bah. Oh, Bang Musa mute, Bang Musa dabling. Iya, Ini dapat A permulaan O. Iya, gak ada artinya. Bukan kau bilang tadi kan bahwa Allah kalian di awal dan akhir. Itu tidak ada kata Allahnya di situ. Iya, A ada A, O adalah O, A adalah awal, O ada akhir. Jadi kalau disambung A, O Tuhanmu. Gimana sih? Betul pak. Ya, memang itu A, O Tuhanmu, betul. Oke lah. Iya. A itu kan awal. Oke, itu kan Tuhan dia akhir. udah diakuinya. Iya kan? Oke. Jadi benar. Ya udah itu. Wah. Terima kasih dapat ilmu. Iya memang Tuhanmu AO kan. Dan kau mengakui. Nih masuk Gurunda. Ngeyel kali dikasih tahu. Nah. Selamat siang Gurunda. Assalamualaikum Bang. Omega. Oji diam Ji. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun lah ya, Kak. Kenapa kau turun? Kenapa? Tenang dulu. Kenapa takut dengan Bang Juma? Main kabur kau Enggak lah. Enggak, itu Di sini kawannya udah. aja, duduk santai. Bang, Belajar sama-sama. Abang baru naik sedikit naik udah kabur dia Bang. Dia gak terima Bang. Kalau Tuhan dia aku katakan AO Bang. Tuhannya AO. Oh Iya. Alfa dan Omega. Kalau ada Bang Juma emang pada lari takutnya nanti. Soalnya soundcardnya Bang Juma itu suaranya agak keren memang. Ditambah suaranya yang manja. Alhamdulillah. Akhi Musa, masya Allah. Antum di sini. Iya. Nah tadi tuh pagi tuh saya nyari antum tuh karena banyak pendeta dan ramai tadi pagi tuh. Saya pantau bom. Ternyata betul. Iya. Bukan, Bang Juma tadi lagi adu mekanik sama ini Ibu Yuni. Bang, semalam si Ridianes masuk ke sini pakai foto abang loh. Biarin aja. Orang namanya juga stres. Nggak bisa kayak mana caranya mau jatuhkan ya kayak gitulah. Kabur juga dia Bang. Mungkin. Kabur juga dia. Dia mengatakan Tuhannya aku adalah aku. Apa itu aku adalah aku? Stres. Nggak tahu. Si Binsar juga mengakui itu Tuhan mereka aku adalah aku. Binsar kau jelaskan. Tuhannya Yahudi berarti. Nah itulah si Binsar itu juga ikut-ikutan sama Ridianes. Aku ada, kalau Bang Juma, menurut Bang Juma, aku adalah aku, penjelasannya gimana di situ Bang? Kalau aku ya aku yang ada akan selalu ada. Iya, itu Bukan betul. itu bukan. Ya itu kan itu Bang. Merujuk Iya. kepada perintah Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, apalah yang hendak aku katakan kepada Fir'aun, kepada umatku?" Ketika mereka bertanya, "Aku diperintahkan oleh siapa?" Katakan kepada mereka, "Aku adalah aku." Nah, rujukan inilah kemudian yang Yesus gunakan di dalam menjawab orang-orang Yahudi yang ingin melempari dia batu. Gitu loh. Itu ada rap-rap Bang. Rap-rap itu Kristen Bang. Ya udah, yuk kita diskusi. Iya, dia tidak mau menyamakan Yesus itu sama dengan Isa. Ya memang nggak sama. Memang nggak sama Yesus dengan Isa. Cuman masalahnya kalau kita cari Yesus di Yerusalem yang dikatakan Tuhan terkutuk di atas tiang salib, maka rujukan kita harus orang Yahudi. Kan gitu. Apakah betul di tengah-tengah orang Yahudi ada Tuhan datang mati
terkutuk di atas tiang salib. Itu dulu. Kalau orang Roma yang ditanya pasti mengatakan iya ada. Yahudi ada gak? Padahal mereka tuan rumah loh. Ya, rap-rap silakan dibantah itu. Apa omongannya Bang Juma? Rap-rap. Oh, Bang Juma bukannya rabi-rabi Diam dulu kok Binsar, Yahudi. biar rap-rap dulu ngomong. Oh ya udah, oke siap. Iya, memang benar. Kenapa Yesus tersalib? Ya karena memang orang Yahudi tidak mengimani, artinya tidak meyakini kalau Yesus itu sebagai Tuhan gitu kan. Bukan, salah. Nggak ada yang Yesus tidak pernah mengajarkan aku Tuhan sampai dia disalib. Yesus mengajarkan dirinya Mesias dengan berbagai macam mukjizat sampai orang Yahudi itu cemburu karena Yesus semakin hari semakin banyak pengikutnya. Karena Yesus semakin hari semakin kalau semakin banyak pengikutnya, maka orang-orang Yahudi akan meninggalkan bait suci. Dengan meninggalkan bait suci maka kurang yang bayar perpuluhan. Dengan kurang bayar perpuluhan, maka setoran pajak ke Kekaisaran Romawi berkurang. Dengan kurangnya setoran kekaisaran kepada Kaisar Romawi, maka Yerusalem akan dibinasakan oleh Kekaisaran Romawi. Mereka merasa terancam dengan keberadaan Yesus. Maka kemudian mereka bersepakat untuk melenyapkan Yesus dengan berbagai macam tuduhan. Dengan cara memberikan kesaksian-kesaksian bohong agar Yesus itu legal dibunuh. Itu jadi bukan karena Yesus mengaku Tuhan, bukan, tapi karena Yesus lebih memenangkan pertarungan ya di dalam merebut jemaat. Begitu. Tapi Bang Juma bukannya sosok Yesus yang di kami ini Rabi Yahudi katakan memang penyaliban itu emang ada sosok itu di zamannya itu gitu. Memang penyaliban itu ada, di Islam juga ada, penyaliban itu ada emang. Tapi yang disalib itu adalah pengkhianat. Yang disalib itu orang fasik, pengganti. Orang fasik yang menggantikan penyaliban. Gitu. Itu jelas itu. Nggak mungkin kemudian perintah yang datang kepada Yesus jangan membunuh, malah Yesus yang dibunuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan melarang pembunuhan itu terjadi. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak membenarkan orang yang salah. Nah, sedangkan penyaliban terhadap Yesus adalah untuk membenarkan orang-orang bersalah. Dengan cara mengorbankan Yesus, maka semua kesalahan orang-orang yang bersalah ditanggung oleh Yesus. Itu nggak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau menanggung dosa-dosa orang yang bersalah. Tuhan tidak mau. Makanya dikatakan di dalam kitab Keluaran 23 itu dengan jelas di situ dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah sekarang orang-orang bersalah Kristen itu dibenarkan oleh Tuhan dengan cara apa? Yesus menjadi tumbalnya. Nggak bisa. Allah melarang. Makanya di data nomor 8-nya Keluaran 23, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, Yudas menerima suap, benar kan? Iya. Nah, apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Tidak. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, kalaupun Yesus yang asli yang dibunuh, itu adalah sebuah pelanggaran besar. Pelanggaran besar tidak bisa dijadikan sebagai lambang keselamatan. Masakan pelanggaran besar dijadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan? Itu tidak mungkin. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak bisa menyatu. Karena ajaran Kristen ini beda. Dia beda sendiri. Islam, Yahudi sama. Dalam perspektif akidah, ya, tauhid, muamalah, syariat mereka juga punya, dan juga mereka punya akhlak, pengajaran akhlak. Sementara Kristen enggak.
Kristen itu justru ajaran Tuhannya dihapuskan semua dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Filipi 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita Kristen ya dibebaskan. Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi semua perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam ajaran Yahudi dibatalkan oleh Yesus dengan cara mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, itu ajaran siapa? Ajaran Kristen. Apakah ajaran Kristen itu diajarkan oleh para nabi? Tidak. Lukas bukan nabi, Paulus bukan nabi, Markus bukan nabi, Yohanes juga bukan nabi. Lalu gimana ceritanya? Ya, satu ajaran yang dianut Kristen itu adalah ajaran yang diajarkan dari nabi-nabi palsu. Kenapa dia nabi palsu? Karena mereka tidak punya legitimasi, mereka tidak punya firman yang berasal dari Allah. Jadi yang menerima firman siapa? Yesus. Yesus anak Maria lah yang menerima firman. Harusnya kalau kitab saudara Kristen ini adalah firman yang Yesus terima, maka Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu menuliskan bacaan yang sama. Gak boleh beda-beda. Kenapa? Karena sumber firman cuma satu, yaitu Yesus. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maka Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus harus menulis di kitab mereka dengan bunyi yang sama. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini masalahnya penulis kitab saudara beda-beda. Mereka menuliskan surat-surat mereka itu dari mana ilmunya? Sementara Yesus tidak pernah berkata kepada mereka. Nah, itu berat itu. Berat. Makanya Yesus selalu mewanti-wanti. Coba Anda lihat kitab saudara. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Nah, kenapa dua orang ini harus diwaspadai? Karena mereka penyesat. Mereka penyesat. Mereka malah disebut sebagai keturunan keturunan luar bluda. Kenapa? Mereka gemar membunuh nabi-nabi. Nah, sementara Kristen itu adalah ajaran yang dianut berasal dari ahli kitab, berasal dari orang Farisi, berasal dari orang munafik. Itu loh. Anda yang disampaikan Kristen itu adalah Injil Allah atau Injil Yesus, ya mungkin kita bisa telaah bahwa ternyata Al-Quran dalam hal ini agak keliru menyampaikan, yang mengatakan bahwa Injil telah dirubah, Taurat sudah dirubah dan seterusnya. Faktanya memang nggak ada lagi Injilnya Yesus, Injil Allah yang Yesus ajarkan di Galilea itu sudah nggak ada. Yang ada sekarang ini hanya tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Contoh Lukas, siapa Lukas ini? Nggak dikenal. Paulus, siapa Paulus ini? Tidak dikenal juga. Nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa. Cuman ada pengakuan dia bapaknya orang Rom, orang Roma. Nah, terus dia berasal dari keturunan Benyamin. Tapi datanya mana? Data akuratnya nggak ada. Sama seperti ketika saya mengaku saya orang Bugis, saya Bugis Makassar. Orang bisa selidiki. Nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, kakeknya siapa. Oh, ternyata sampai ke kerajaan Luwu misalnya, atau kerajaan Goa misalnya. Benar, saya adalah berdarah Goa Makassar Bugis. Benar. Lah kalau Paulus ngaku saya dari keturunan Benyamin, apa buktinya? Siapa nama bapaknya? Siapa nama kakek? Enggak ada. Makanya kitab saudara itu kitab yang tidak jelas asal usulnya. Penulisnya pun kita tidak tahu siapa. Seperti itu, Bang. Saya turun dulu ya. Mau kemana? Pening. Kalau Bang Juma di atas ya, hotelnya juga yang cuma jemaat-jemaat berpikir lah, bro. Bukan, kalau saya pribadi bukan soal itu. Enggak apa-apa, Kalau jangan saya turun. bukan masalah. Teman-teman. Dengar dulu, saya bukan masalah Bang Juma ada, tidak. Tapi soal diskusi seperti begini kan
membahas soal Alkitab, saya rasa nggak mungkin lebih tahu di luar dari yang punya rumah, gitu loh. Jadi sekali Gini aku tambahin Le. Iya sebenarnya kan dijelasin Bang Juma gitu, yang kita pahami bukan seperti itu kan. Tapi Iya, aku udah slow, udah ini. Karena saudara Bukan memahami salah. dari Kalau- pendeta, saya belajar dari Bible langsung. Kalian begini, pahamnya Bang. dari pendeta, saudaraku. Enggak lah. Memang Enggak, berat. Bang. Gini, dalam saya pribadi ya, saya nggak membawa orang yang lain. Maksudnya saya seorang Kristen dalam iman saya. Sekalipun itu Alkitab itu kan banyak tuh ayat-ayatnya. Saya nggak hafal semua, tapi saya mengenal siapa Tuhan saya yang sebenarnya yang saya sembah. Ya, itu. Yesus. Gitu. Saya juga tahu Ya. Tuhan Anda Yesus. Anak Maria saya juga tahu. Begini, Cuman yang- sekalipun artinya Gini, orang lain tidak meyakini saudara. dia sebagai Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, begini saudaraku, gini. Terkadang kita menggunakan kuasa hukum untuk menjelaskan milik kita. Contoh, Anda punya rumah, tapi digugat oleh orang. Anda lebih paham rumah Anda menurut Anda. Tapi faktanya di pengadilan yang berbicara tentang hak Anda itu adalah kuasa hukum. Kenapa? Karena kuasa hukum itu lebih paham tentang hal-hal yang asasnya kepemilikan, tentang kepemilikan yang berkaitan dengan hukum. Sama ini, Bible punya Anda. Tapi yang menjelaskan Bible selama ini hanya pendeta. Yang menyenangkan Anda itulah yang diajarkan. Tetapi orang yang di luar daripada sang pemilih, mereka lebih menguasai undang-undangnya. Tidak juga Bang, tidak. Saya itu orang yang paling jarang ke gereja, tapi saya memahami dan mengenal siapa Tuhan saya. Saya paling Saya rajin. tahu, saya Belum- pun kenal Tuhan Anda. dalam 5 tahun belum tentu saya ke gereja, tapi saya kenal Tuhan saya. Siapa Saya yang juga kenal Tuhan Anda. Mungkin saya lebih tahu Tuhan Anda daripada Anda. Tuhan Anda namanya Yesus kan? Betul? mengenal tapi tidak mengimani gitu loh. Beda mengenal dan mengimani. Kalau mengimani itu mempercayai, tapi mengenal beda. Mengenal Iya. itu statusnya lebih tinggi dan lebih absolut. Hidup kekal itu Mengenal. adalah mereka mengenal, ya kan? Mereka mengenal engkau. Berarti lebih tinggi status mengenal daripada beriman. Coba mana dalilnya? Barang siapa yang beriman kepada Yesus masuk surga. Gak ada kan? Yang ada barang siapa mengenal Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Mengenal. Mengenal tanpa perbuatan itu sama saja. Beriman Saya tanpa- mengenal. tanpa Yesus perbuatan mengatakan sama aja. Yohanes Sama dengan 10 abang nomor nih. 27. Abang memang Atau- mengenal, tapi tidak mengikuti perbuatannya. Itu sama saja tidak mengenal. Oke, Itu sama dengan perbuatan orang Yesus begini, Pak. disalib di tiang. Anda ikut itu? Kalau saya artinya, walaupun dikata itu Anda disalib di ikuti? tiang, tapi saya mengikuti bahwa dia adalah Tuhan saya. Begitu Kok loh. Tuhan diikuti? Tuhan itu disembah. Diikuti diikuti. jalannya. Jalannya Firman-Nya. Yesus itu, oke baik. Mari kita buktikan. Ketika Yesus datang ke dunia, dia itu pelaku Taurat atau pelaku Perjanjian Baru? Jawab. Ayo, jawab. Jawab Prap, jawab. Gimana? Yesus ketika datang di dunia, dia itu pelaku hukum Taurat atau pelaku Perjanjian Baru? Karena dia itu kan sebagai guru. Jadi Iya. dia bisa pelayan dan dia juga Iya. dilayani begitu loh. Dia Pertanyaan pelayan saya, bisa dia melayani. pelaku Taurat atau dia pelaku Perjanjian Baru? Prap, jawab Prap. Berat kali pertanyaannya Bang. Bukan maksudnya dalam artinya pelaku ini maksudnya apa? Maksudnya Galatia 4 nomor 4, Yesus Kristus takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Yesus taat kepada hukum Taurat. Anda taat kepada hukum Taurat atau hukum Perjanjian Baru? ya saya sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, itu yang saya yakini dan saya Tadi percaya. katanya ikut Yesus, mengikuti jalan yang diikuti Yesus. Yesus itu pelaku Torah, Anda bukan pelaku Torah. Manusia tidak ada yang mampu mengikut Allah, ada yang mampu enggak? Ada batas-batasnya itu kebaikan manusia itu ada batasnya itu. Paulus Meskipun kita mengatakan melakukan dosa, ya di ada dalam batasnya. kitab saudara, Paulus mengatakan dalam amalanku sebagai penganut Torah saya tidak bercacat. Paulus orang tidak bercacat menjalankan Taurat. Kenapa Anda mengatakan tidak ada?
begini loh bang, kayak Adam nih, Adam dan Hawa kan katanya masuk jatuh dalam dosa. Nah, tapi di dalam Allah ada batasnya sampai di mana kesucian manusia itu bisa mengikuti. Nah, terus? Jadi nggak mungkin kita sama seperti Allah, ya udah jadi Allah kita semuanya kalau Ya gitu. makanya Yesus tidak bisa jadi Allah karena dia cuman manusia. Iya, dia dosanya apa? Apa yang pernah dia melakukan dosa? Satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Wah, dosa apa? Apa coba? Oke. Apa yang pernah dilakukan? Oke, saya tanya sama saudara. Bolehkah memanggil ibu kandung kita dengan panggilan perempuan? Hai perempuan, bisa? Boleh? Boleh enggak? Itu kan dia sebagai yang bro, bentar. Itu kan Kalau firman. Saya kuat, tanya, gak usah saya ulang bro, lagi. dilayanin bro. Perintah Iman hukum kuat, Taurat, bro. hormatilah kedua orang tuamu. Yesus memanggil orang tuanya dengan panggilan apa? Coba. Yesus itu dia 100% manusia, 100% dia. Sebagai manusia berdosa tidak dia memanggil ibunya dengan panggilan hai perempuan? Kalau masalah dosa saya nggak tahu kalau panggilan seperti itu. Artinya Tadi kan katanya itu- Yesus suci. Saya katakan manusia yang paling kotor di atas muka bumi ini Yesus. Saya Ya, bertanggung itu- jawabkan itu. Ya itu menurut iman Abang aja, Ada kayak tidak gitu. manusia Kita yang enggak. mati terkutuk di atas tiang salib selain Yesus? Ada enggak? Justru yang menyalibkan itu yang berdosa, bukan Yesusnya. Lah, kalau mereka tidak menyalibkan Yesus, kalian dapat Tuhan apa? Siapa yang kalian sembah? Itu tidak bisa seperti itu. Kita yang Justru yang- mereka beramal. Bayangkan Mengadi-ngadi. karena mereka membunuh Tuhan Anda. 2 miliar manusia punya Tuhan. Tanpa jasa mereka, iblis dan tentara Romawi, kalian tidak punya Tuhan. Ingat, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan untuk Kristen. Untuk Kalian manusia, harus- bukan untuk Kristen, untuk manusia seluruh. Kalian manusia. bukan manusia. Ya untuk manusia. Iya, kalian bukan manusia. Jadi, Kristen itu artinya Cuman itu- Kristen. Semua manusia, tapi cuma Kristen yang mengakui ajaran Paulus itu. Yang lain tidak, Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak, ateis juga tidak. Jadi hanya untuk Kristen Pelan-pelan aja. Pak Supir, pelan-pelan, pegangan yang kuat. Gitu ya Bung ya. Jadi harusnya kalian itu berterima kasih kepada iblis. Iblis kalau dia tidak berkarya masuk ke Yudas, Yudas tidak akan berkhianat. Yudas tidak berkhianat, Yesus tidak ditangkap. Yesus tidak ditangkap, Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib, dosa kalian tidak diampuni. Dosa kalian tidak diampuni, kalian di neraka. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Oh, gitu ya. Dan pada intinya gini Bang Juma, sekarang Tuhan Yesus itu kan sudah di surga, menyiapkan tempat bagi kami pengikutnya itu. Oh, Itu nggak bedanya ada. sih. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Ini. Nggak ada saudaraku, itu hayalan. Dengarkan. Di dalam Matius 7, 21, 22, 23 ada orang yang diusir oleh Yesus. Siapa yang diusir itu? Mereka memanggil Tuhan kepada Yesus. Satu, mereka bermukjizat, bernubuat, mengusir setan dengan menggunakan Yesus. Siapa ini yang mengusir setan, bernubuat, bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus? Tokoh-tokoh agama Kristen. Mereka adalah pemuka-pemuka Kristen. Mereka adalah pendeta, pastor-pastor Kristen yang memiliki jemaat-jemaat. Kalau tokoh, pendeta, pastor aja diusir oleh Yesus, bagaimana jemaatnya? Karena hanya ada satu ajaran yang memanggil Yesus Tuhan, Kristen. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Coba, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Jawab saya. Kalau soal Tuhan, namanya bertuhan ini kita nggak berpatokan dengan pendeta siapa, nggak berpatokan. Kita punya Saya ulang punya iman pertanyaannya. masing-masing, Atas gitu loh. kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Jawab.
Oh gini, kami menyembah Nggak Bapa bisa. di surga itu, Abang. Nggak bisa, kan? Nggak Hanya bisa, nggak hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Alkitab Jadi- mengatakan seperti itu gitu loh. Oke, jadi Yesus ini sebenarnya manusia atau Tuhan? Tuhan itu kan bagi orang nggak tahu ya, itulah bedanya denomini nanti. Kalau di kami Tritunggal, Tuhan itu kan cuma gelar kepenguasaan Ya, yang diberikan ya, kepada jangan Yesus pakai gelar, gitu loh, Bang. jangan pakai gelar, pakai Nah, Yesus. itu salahnya. Kemanusiaan Yesus ini manusia atau bukan manusia? Manusia 100% manusia, Bang. Kayak kita Kenapa disembah? lapar Kenapa gitu loh. disembah? Kalau dia manusia kenapa disembah? Kami menyembah dia sebagai Tuhan kan, penguasa. Itu. Kepenguasaan dia itu banyak Berarti kan, kalian- mengampuni dosa. Oke, Banyak berarti kalian penguasaan dia menyembah. yang kita ditulis. Berarti kalian menyembah. Bapa di menyembah dalam dan manusia. melalui Tuhan Yesus. Iya, aku juga Tuhan nanti aku bilang, Bang. Aku bisa saya bilang saya Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di rumah tangga saya. Itu contohnya kayak gitu gambarannya gitu loh. Oke, Gelar aja baik. itu Tuhan. Oke, baik. Sekarang Yesus ini Anda akui manusia 100%, betul? Iya, 100% manusia kok Tuhan Yesus itu. Iya. Ketika kemudian Anda ke gereja, Anda menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Allah Bapa menghendaki penyembahan itu kepada dia hanya melalui dan nyatakan di dalam diri Yesus, Bapak Abang Juma. Maksudnya menyembah Yesus itu sama halnya menyembah Bapa, gitu? Ya, kalau sudah kami menyembah Yesus, kami sudah menyembah Bapa di surga di situ. Karena Begitu. Yesus itu kan firman-Nya. Gitu, Abang. Kalau kami ya, Jadi menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Tuhan. ya itu sudah otomatis, Abang. Iya, berarti Anda menganggap Yesus ini bukan manusia. Waktu dia di bumi dia manusia, Abangku. 100% Berarti manusia. berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Dia bilang kita harus pergi dulu ke etimologi kata Tuhan itu. Tuhan itu kan gelar. Iya tahu. Gitu loh. Tahu Yesus itu adalah Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Betul? Iya, aduh ginilah, jangan aku lah Bangku. Kalau sama Bang Cuma aku udah ini angkat tangan lah, yang lain aja. Boleh nggak saya tanya Bang Cuma? Gantian. Jangan menjawab kalau pusing, lebih baik bertanya. Iya. Kalau bertanya itu kalau akan Tuhan, lebih Tuhan Islam siapa Bang Cuma? Tuhan Islam Bagus. itu siapa Bang Cuma? Tuhannya umat Islam itu diterangkan di dalam 1 Timotius. Lah, enggak usah. Buka Al-Quran Kenapa? lah Bang Cuma. Kok Enggak, balik ke tunggu. Korintus. Cobalah kalau kita tanya orang Ini. Kristen. Ini Islam Tuhannya itu umat harusnya Islam. buka Al-Quran. Ini Tuhannya umat Islam. Kok lari ke Saya bacakan. Inilah cuma katanya pintar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam Siapa? terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia yang tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itulah Tuhan kami. Itu di Al-Quran. Di Itu mana mah Tuhan di Kristen berarti Tuhan kami itu Bang Juma. Itu Tuhan kami. Kalau Tuhan, itu Tuhan kami tuh. Cuma ini gimana katanya kurunda. Ya, itu Tuhan kami. Kurunda kayak gini. Kenapa? Ditanyain. Itu Tuhan saya, itu Tuhan saya. Kenapa nggak sekali dibaptis aja? Itu Tuhan saya. Kenapa nggak sekali dibaptis? Sekarang Tuhan, saya mau tanya, itu kan Tuhan orang Kristen. Mana ada? Mana? Tunggu. Anda mengatakan ini Tuhan Kristen. Anda salah. Jawabannya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sekarang saya tanya. Mari kita buktikan apakah ini Tuhannya Kristen atau Tuhannya Islam. Kita buktikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini siapa? Kau ini congor dulu, mikmu aja yang gede. Itu yang kau Biar dijawab dulu, jangan terus memaki. Kalau memakai Bible itu menjadi sebuah jawaban, itu sebagai pendekatan. Teman Woi, Petrun, dengarkan. udah satu-satu. Woi, dengarkan. Mikmu itu Kalau yang kau kami menjawabnya pakai itu, congor Bible, itu cuma. congar. 1 Timotius 6:16 saya bacakan. Ini aku mau ngomong kasih waktu bentar aja 1 menit aja boleh. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini Tuhannya siapa ini?
Tuhannya siapa ini? Yang tidak pernah mati Tuhannya siapa? Tuhan orang Islam, Tuhan orang Islam. Enggak, saya tanya. Satu-satunya yang tidak pernah mati itu siapa? Siapa? Menurut kau? Satu-satunya yang tidak pernah mati siapa? Gini, bentar, aku ngomong bentar, boleh nggak? Siapa menurut kau? Gini, Abang Kadrun, aku ngomong bentar. Gini, Abangku Juma gini. Kalau Abang Juma gini, kalau Abang nanti menjelaskan ketuhanan Abang itu dari Alkitab, itu nanti yang dipelintir orang. Masa Tuhannya Bang Juma ini kayak seperti yang Ibu Yuni lakukan gitu loh. Nanti dibilang, sekarang mari kita gitu loh. ini kan diskusi lintas agama. Kalau Sekarang mari kita uji. dari Alkitab gitu, Abang. Mari kita uji. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini? Yesus gugur. Seharusnya Suma selaku guru Roh menjelaskan Kudus secara gugur. baik dari Islam. Tuhan dari Bapa Al-Quran. gugur karena Tuhan Bapa pernah mati. Nah, makanya saya mau tanya. Jadi siapa yang satu-satunya tidak pernah takluk oleh maut? Tuhan orang Islam di Allah Al-Quran. Subhanahu wa ta'ala. Maju lagi. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa Tuhan yang tidak pernah terhampiri? Yesus pernah dihampiri, Roh Kudus pernah dihampiri, Bapa pernah datang dalam rupa manusia, terhampiri. Jadi gugur, tiga-tiga Tuhanmu gugur. Karena Tuhanmu bukan cuma dihampiri, bahkan dibunuh. Jadi satu-satunya yang tidak pernah terhampiri adalah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Oke? Nah, kita maju lagi. Seorang manusia pun tidak pernah melihat dia. Ustadz Dery dibawa. Bang Wan ya tahu, biarkan Bang Juma dulu, Bang Wan. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Mari kita uji Tuhan saudara yang tiga. Roh Kudus pernah dilihat dalam bentuk burung merpati. Anak pernah dalam bentuk Yesus. Kemudian Bapa pernah datang dalam bentuk Yesus. Gugur. Subhanahu wa ta'ala, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian maju lagi kita. Dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Nah, siapa yang tidak pernah dilihat? Bapa pernah dilihat dalam rupa manusia. Yesus pernah dilihat dalam rupa manusia. Burung merpati pernah dilihat dalam Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Gugur lagi Tuhanmu. Tiga-tiganya gugur. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Berarti ngerti Tuhan. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, siapa yang kekal? Bapa tidak kekal. Dia pernah jadi manusia, mati, masuk ke dalam rahim. Yesus tidak pernah kekal karena dia pernah mati. Roh Kudus tidak kekal karena dia pernah mati. Satu-satunya yang kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang ada di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Memberi nama Allah itu Masya Allah. Maju lagi. Kita masuk ke 1 Timotius 1 nomor 17. Siapa yang memberi nama Allah? Ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Nah, Raja segala zaman ini siapa? Raja segala zaman ini siapa? Siapa yang memberi nama itu Allah? Malikin Nas. Siapa Malikin Nas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus pernah jadi raja? Enggak pernah. Roh Kudus pernah jadi raja? Enggak pernah. Bapa pernah jadi raja? Enggak pernah. Jadi Malikin Nas itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maju lagi. Allah yang kekal. Bapa kekal? Tidak. Yesus kekal? Tidak. Roh Kudus kekal? Tidak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal. Kena lagi Allah lagi yang kekal. Lalu kemudian yang tak nampak, Bapa nampak, Yesus nampak, Roh Kudus nampak. Yang tidak pernah nampak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu siapa? Yang esa. Siapa lagi yang esa? Bapa tidak esa. Anak Yesus tidak esa. Burung merpati tidak esa. Lalu siapa yang esa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 1 Timotius 7 nomor 17, 6 nomor 16
1 Timotius 1 nomor 17 ini adalah data yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, syukran Ustaz Jadi Heri, syukran. nggak perlu kalian lari ke Al-Quran cari Allah. Ada di dalam kitab saudara. 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16. Demikian, oke? Oke, dia saya turunkan karena dia nggak bisa diskusi. Kalau kalian diskusi itu, dengarkan dulu Gurunda ngomong. Nanti Gurunda pasti diam kalau kalian ngomong. Kalau itu ngomong, udah saya turunkan aja. Bising. Silakan rab-rab itu omongan Gurunda. Bang Juma, maksud saya. Rab-rab, silakan ditanggapin. Iya. Rapitana dulu. Sukron ya Ustaz Ini Heri, tadi sukron Bang Ustaz, Juma sukron. Katanya Allah itu kan. Halo? Iya, Bang Juma dengar itu, Bang Juma. Bang Juma nggak tuli lah, nggak kayak kalian nih. Orang ngomong dijawabnya apa gitu. Tuh. Iya. Tadi kan katanya kan Allah tidak pernah nampak ya. Terus jadi Iya. pada saat penciptaan Adam, itu kan Allah sendiri yang membuat dari tanah ya, tanah liat membentuk itu. Terus siapa yang menceritakan dia gitu? Siapa yang menceritakan Allah itu kalau dia serupa dan segambar sama Adam dan Hawa itu, serupa dan segambar dengan dia? Berarti kan tentu ada yang melihat. Yaitu Siapa si yang ini tadi, mengatakan- si Adam Hawa itu? Siapa yang mengatakan Allah itu serupa dan segambar dengan makhluk? Siapa? Kalau dalam Alkitab saya seperti itu. Oh tidak, makanya Anda keliru. Anda hanya menggunakan terjemahan. Makanya sekali-sekali belajar original teks kitabnya Yahudi, supaya kita paham. Tidak mudah kita itu dikibulin oleh tokoh agama kita sendiri menyembunyikan kebenaran. Tidak ada di situ. Di Kejadian 1 nomor 26 tidak diceritakan bahwa Adam dan Tuhan penciptanya itu sama. Enggak. Coba Anda baca original teksnya supaya Anda lebih paham lagi apa maksudnya. Coba. Wa yomer Elohim na'ase Adam hasaminu kitmatenu. Apa maksudnya tuh? Dan Allah berkata, Tuhan berkata, biarkan kami membuat manusia dalam gambar kami, menurut rupa kami. Wayirdu, dan biarkan mereka memerintah. Bigat, ikan-ikan hayam di laut. Jadi tidak dikatakan serupa dengan gambar, dengan gambar kita, tidak. Biarkan kami membuat, biarkan kami menciptakan manusia dalam gambar kami, menurut rupa kami, menurut sketsa, menurut keinginan kami. Desain ya, artinya rumah itu belum dibuat. Iya. Itu ketika orang mau Desain membuat rumah kami. itu desain dulu gitu. Betul. Itu maksudnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Wayomer, Tuhan Elohim berfirman, Naase, biarkan kami membuat atau menciptakan Adam, manusia, besal menu, dalam gambar kami, kitmatinu, dan menurut rupa kami. Jadi sekarang begini, saya ingin membuat sebuah rumah, saya memiliki gambar, lalu saya mengatakan, saya mengumumkan, biarkan kami membuat sebuah rumah segambar, sama seperti gambar kami, sama seperti gambar Suma dan rupa Suma. Artinya apa? Rumah atau desain yang sudah ada dibentuk oleh Bang Suma. Maka rumah itu dibikin sesuai dengan gambar Suma, sesuai dengan desain Suma. Bukan berarti rumah itu sama mukanya, sama modelnya dengan fisik Suma, enggak. Tapi sesuai dengan desain Bang Suma. Nah, karena Kristen ini ajaran politeisme, ajaran Helenisme, pengajaran penyembahan terhadap dewa-dewa, roh-roh. Coba Anda lihat di Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Theos. Berarti Anda penyembah roh-roh, karena Tuhan Anda memiliki 7 roh. Penyembah roh-roh dalam tradisi Romawi dan Yunani itu disebut Helenisme atau politeisme.
Nah, itu disifati oleh Kristen. Makanya supaya dia menjadikan Tuhan itu banyak, dewa-dewa itu banyak, maka diterjemahkan dengan tidak sesuai original teks kitabnya Yahudi. Seperti itu. Dipaham ya, saudara ya? Sementara kalau Anda ingin melihat Tuhannya orang Yahudi, baca Yesaya 45 nomor 5, 45 nomor 6, 46 nomor 5. Coba. La ilaha illa ana wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah satu-satunya Tuhan. Aku menciptakan langit, menggariskan bumi seorang diri, tidak ada yang lain menemani aku. Yesus kemana pada saat itu? Tidak ada, belum ada Yesus. Masya Allah, ada Ustadz kita di bawah. Jadi gitu ya, saudara. Syukran Ustadz. Saudara Binsar dan juga Rap-Rap. Jadi sangat jauh kita meloncat kemudian ketika membahas Tuhan itu Yesus yang adalah manusia. Nggak bisa. Makanya Bung, panduannya di dalam Kristen, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat. Di dalam bahasa Yunaninya, penyesat ini adalah planos. Planos ini manusia yang penuh dengan kebohongan, atau manusia yang penuh dengan tipu daya. Sebab banyak manusia yang penuh dengan kebohongan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ceritanya di Yerusalem banyak penyesat bergeser dari Yerusalem pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia, di mana mereka, si pembohong dan si yang penuh dengan tipu daya ini tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Di situ dikatakan planos, penipu, pembohong. Yang dikatakan penipu, lain di mulut, lain di hati, lain di kepala. Nah, coba sekarang saya tanya, saudara Rap dan saudara Binsar, apakah menurut saudara Yesus itu manusia? Jawaban saudara pasti kompak, manusia Bang Sumah. Tapi faktanya, di dalam hati Anda, apakah betul dia manusia? Tidak. Apa buktinya di hati Anda tidak? Anda kegerinya menyembah dia. Berarti mulut Anda mengatakan Yesus Tuhan manusia, tapi pada prinsipnya hati dan akal Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Inilah yang disebut antikristus. Kalau ditanya, Yesus manusia? Ya. Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati kalau gitu? Apa jawaban saudara? Karena dia adalah Tuhan. Penipu kan? Tadi katanya manusia. Dia membangkitkan orang mati karena dia Tuhan. Penipu. Yesus membangkitkan orang mati itu karena dia wakil Tuhan. Baca Lukas 22 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yaitu Yesus dari Nazaret yang telah dipilih dan telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara antara Allah dengan manusia Bani Israel, agar Allah melakukan, agar Allah melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di hadapan Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus hanya perantara Allah untuk melakukan mujizat. Yesus membangkitkan orang mati bukan karena dia Tuhan, tetapi karena dia 100% manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnah masalan li Bani Israel. Yesus Isa hanya seorang nabi yang diberi nikmat kenabian kepadanya dan sebagai contoh kepada Bani Israel. Lukas 2 nomor 22. Begitu Bang cara belajarnya. Jadi kalau hari ini Anda masih mengaku Yesus itu manusia, Anda kena pasal 2 Yohanes 1 nomor 7. Mohon maaf. Silakan dibantah. Oke. Nah, itulah perbedaannya memang antara Kristen dengan yang lain ya. Itu sesuatu hal yang positif bisa jadi negatif. Itu sama halnya kayak pencuri nih. Saya nyata-nyata melihat kalau orang ini mencuri, tapi ada orang menganggap bahwa dia bukan pencuri, dia hanya bisa saja alasan karena dia kelaparan. Dia nggak mencuri, dia kelaparan, cuman nggak melihat tuannya di situ, jadi dia ambil sendiri. Hal kita pun seperti itu. Jadi saya nggak paham.
Rap. Ya lucu tuh, sudah panjang lebar Rap. dijelaskan. Silakan itu dibantah. Bang Juma bilang, jadi Bang Juma nggak paham. Rap. Ya itu. Apa pemaparan begitu panjang, begitu jelas, ya. Tapi jawabannya hanya terlepas dari apa ya. Makanya lepaskanlah doktrin itu, lepaskan juga dogma, sehingga kita pun dapat pandai. Ketika ada orang memaparkan sesuai dengan dalil-dalil yang ada, kita dapat menangkapnya. Kalau Anda masih mengimani memakai doktrin, ya, doktrin bapak-bapak gereja yang sesungguhnya mereka sendiri pun ketika berdebat tidak akan jauh berbeda dengan Anda semua. Bahkan keilmuan mereka, ya, saya jamin ketika berdebat dengan kami, Andalah yang menjadi jemaat lebih pintar dari mereka, lebih jujur dari para pendeta. Anda lebih jujur dari mereka. Itu yang saya jumpai selama ini. Gitu. Kami berdebat sudah berpuluh-puluh tahun dengan orang-orang Kristen ini, dan berbagai macam retorika mereka buat. Berbagai macam retorika yang mereka buat, yang pada akhirnya perkataan mereka apa? Tuhan kami ajaib, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami maha kuasa tapi tidak kuasa, seperti pendeta Lamsenai Baho dahulu sampaikan itu. Nah, itu bukti bahwasanya mereka juga yang orang-orang pendeta yang pendeta-pendeta yang kalian andalkan ataupun dianggap bahwasanya mereka lah yang mempunyai otoritas untuk menjabarkan Bible itu sendiri, ternyata mereka pun tidak lebih tahu dari anda semua sebagai jemaatnya. Begitu kawan. Oke, monggo silakan. Oke. Robi, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan bertanya ke Gurunda. Gurunda. Pertanyaan yang bagus Bang Juma dijawab. Bang Suma aja, Bang Suma. Pertanyaan yang bagus Bang Juma, silakan dijawab Bang. Diulang-ulang sih, apa pertanyaan yang buat sama si penasaran gitu. Apa tuh? Apa pertanyaannya? Tentang orang yang dikatakan dalam Islam yang menggantikan Yesus. Tapi yang saya mau jawabannya sesuai ajaran Islamnya, jangan dilihat di Alkitab, di Bible kan. Yang ini kan saja tanyanya tentang di Islam. Ini si Mangun siapa sih? Siapa ya yang digantikan Yesus, dan kenapa sampai dia digantikan Yesus? Oke, baik. Jadi gini, kejadian itu berapa tahun yang lalu, saudaraku? Dalam Al-Quran Pak yang saat tanya, jadi saya kan tidak tahu Pak. Oke. Kejadian itu 2000 tahun yang lalu. Sepakat kita ya? Ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kemudian datang 1400 tahun silam. Berarti ada jarak kejadian dengan wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kurang lebih 600 tahun. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Kami. Ini ada kata kami di sini. Siapa yang menyatakan kata kami, Bang? Ada kata kami, inna qatalna. Nun ini merujuk kepada para pelaku. Nah, sekarang wa qaulihim inna qatalna. Mereka berkata, karena ucapan mereka kemudian, sesungguhnya qatalna, kami berkata telah membunuh siapa? Al-Masih. Kami di sini siapa pelakunya? Sesuai Al-Quran siapa Bang? Orang-orang Yahudi dan juga kemudian Romawi. Jadi kalau kita mau tanya kepada siapa orang ini diserupakan oleh Allah, maka yang bisa jawab ini siapa? Bukannya Al-Quran untuk melengkapi supaya kita tahu. Seharusnya dijelaskan juga. Jadi kalau saudara ingin tahu siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, yang bisa menjawab itu adalah mereka yang melakukan penyaliban kalau dan pembunuhan. Mereka masih hidup, tidak mungkin saya ajukan pertanyaan begini, Pak. Iya, Al-Quran itu datang kemudian untuk menepis tuduhan orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kami telah membunuh
Padahal Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa diangkat ke hadirat Allah. Tetapi Lalu ada siapa itu? Siapa ada itu yang penyaliban, ada orang yang dibunuh. Siapa Ya, itu? itu. Tanya kepada mereka yang membunuh. Siapa yang mereka bunuh? bukannya itu datang untuk melengkapi, Bang? Itu Tidak. wahyu Tuhan. Tidak. Al-Quran tidak melengkapi. melengkap. Dengar, yang dilengkapi Al-Quran itu bukan cerita-cerita. Yang dilengkapi Al-Quran itu satu, ilmu tauhid. Yang kedua, Bukan saya- syariat, hukum-hukum. Yang ketiga, akhlak. Jadi yang dilengkapi itu adalah hubungan manusia dengan Allah, Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama makhluk. Itu yang Bang, dilengkapi Quran. cerita tentang Nabi Isa ini di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Di dalam Al-Quran. Ini tadi saya membacakan Al-Quran surah Oh, An-Nisa. Al-Quran. Ya. Kan katanya Al-Quran dan hadis tuh beda ya? Al-Quran itu hukum-hukum pokok. Hadis Yang itu turun langsung dari penjabaran wahyu Tuhan. pokok. Ya, Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui Roh Kudus. Katanya untuk penyempurna ya, Bang? Menyempurnakan tentang ilmu tauhid, menyempurnakan tentang hukum-hukum, Iya, iya. Kan bukan selesai. menyempurnakan kisah, bukan menyempurnakan sejarah, bukan. Bukan menyempurnakan sejarah. Ya, Tapi orang yang membantu Nabi Isa atau digantikan berjasa loh, Pak. Mungkin juga dia bukan orang berdosa tapi digantikan, Pak. maksudnya? Maka itu kan setidaknya kalau memang melengkapi, setidaknya kita harus tahu siapa yang berperan di situ, Bang. Sekarang Tapi begini, tidak bisa. sekarang begini, kalau Anda sangat penasaran, kami kan sudah final. Nabi kami Isa alaihissalam tidak dibunuh, Dalam Quran. diselamatkan oleh Allah. Itu Ya. final di kami. Ya, final. Adapun orang yang menggantikan posisinya itu di luar akidah kami. Mau dia Tarsan, mau dia Tukul, mau ataupun dia, itu tidak ada masalah bagi kami. Tidak dilengkapi oleh wahyu Ya. Tuhan siapa itu dia. Ya, tidak diceritakan, tidak diceritakan karena tidak Karena- bisa kan tidak bisa umat Islam itu mengada-ngada bahwa yang menggantikan adalah si fulan kalau tidak ada pemberitaan langsung dari Allah. Mengira-ngira boleh, menduga-duga boleh, tapi itu bukan hal pokok dalam Islam. Nah sekarang kalau Anda Jadi kita penasaran, tidak boleh bertanya itu siapa, sedangkan dia sudah membantu menggantikan Nabi Isa begitu. oh tidak bisa Anda tanya ke saya, bukan saya pelakunya. Kalaupun kita saya mau dengarkan, tanya ke kalaupun siapa, saya sedangkan para mengatakan, yang bersangkutan sudah berpulang. kalaupun saya mengatakan penggantinya adalah Yudas, pasti Anda akan cerca dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah sekarang kalau Anda masih penasaran saja, Anda boleh cari siapa yang disalib melalui kitab saudara. Contoh, Saya kan menanyakan di Al-Quran, Pak. Kita Di kan jangan, Al-Qur- kan dari tadi saya sudah saya tekankan sudah jangan lari final. ke Al-Quran. Saya sudah final. Kami umat Islam sudah final. Nabi kami Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit. Yang menggantikan Ya. tentu adalah pengkhianat. Yang menggantikan tentu adalah orang yang berkhianat kepada Pengkhianat. Nabi Isa Dan- alaihissalam. Berarti Isa itu salah satu nabi yang benar-benar disayangi Tuhan Allah ya. Betul sekali, subhanallah. Dari Masya Allah. dari semua nabi ya, Bang. Semua nabi disayangi oleh Allah. Tapi Semua pas Nabi Muhammad dimuliakan, rencananya semua diracun, nabi- kenapa Tuhan tidak mau menyelamatkan dia, Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan racunnya yang daging yang dimakan yang sudah dimasak pun bicara, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah dibumbui racun. Masya Allah. Mati enggak dia? Mati, Bang. Kapan matinya? Mana? Yang mati sahabatnya bukan Nabi. Kapan matinya? Berarti Muhammad tidak mati ya? Tidak mati pada saat dia makan racun itu, tidak mati dia. Masih hidup 4 tahun. Yesus di atas tiang salib minum. Tidak, dulu saya tanyakan Nabi Muhammad. Tunggu. Yesus di dalam kitab Anda Yohanes 19 Kan saya di situ tanya dengar Al-Quran kok. ini itu perbandingan. Sabar untuk perbandingan. Oh, betul. Yesus Tuhan Anda, Tuhan loh, mencicipi hanya sedikit asam anggur asam, mati saat itu juga. Mati bukan Tuhan. karena asam anggur, Bang. Siapa yang bilang mati karena asam anggur? Mati karena asam anggur. Mati, mana yang katakan Yesus mati karena asam anggur? Oke. Kita baca dalilnya supaya tidak menjadi fitnah. Puji dia. Ketika kemudian Yesus itu diceritakan meminum anggur asam, cuman sedikit pun dia minum, mati dia di atas tiang salib itu. Ya, mana yang menyatakan dia mati? Dia kan sudah tahu mengalami berbagai macam penyiksaan.
berbagai macam penyiksaan, lambungnya ditombak. Dia mati karena Itu- penyiksaan, bukan karena hanya minum anggur asam. Oke. Nabi Muhammad kan sudah tahu kalau ada racun, kenapa Yohanes- masih dimakan? Yohanes 19 nomor 30. Coba Anda baca di situ. Aduh, Alkitabnya di mana? Sabar, saya tidak pegang Alkitab, Bang. Nah, saya juga tidak pegang, samanya kita. Oh, iya. Bedanya saya ada Roh Kudus, Anda ada Roh Halus. Jangan selalu menganggap diri paling hebat dan paling benar. Bukan. Bukan. Saya Roh- merasa roh halus hebat. Anda tidak bisa Memang menentukan di Anda kitab tuh ada roh Anda halus, yang ada ada roh itu kudus. adalah roh murni. Roh murni yang ada ada Roh Kudus di agama Saya Anda. tidak mau menyatakan diri paling benar sih, Bang. Cuma Saya tidak mengatakan bagaimana paling setidaknya benar. wahyu Allah setidaknya Bang. harus lengkap lah siapa yang berperan Di situ. dalam Yohanes 19:30, sesudah Yesus Dan minum juga anggur asam, ada wahyunya yang sudah bisa selesai. dimakan kambing. Kok Lalu bisa begitu ya? menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Ini Yohanes 13:30, 19:30. Meminum anggur lalu matilah dia. Iya, baca dalilnya. Mana? Saya kan sudah belum pegang Alkitab. Yohanes, makanya Itu dengarkan. di layar itu. Saya besarin Tuh, ya. Nih. dibesarin. Yo. Biar gak ngeles kamu. Oh. Itulah suatu bekas anggur asam mereka. Mereka mencucukkan bunga karang lalu anggur asam pada sebatang ispul lalu mau. Ah. Dia pun mati. TSI 2014 mengatakan dia pun mati. Ya. Dia mati bukan keracunan anggur, Bang. Itu sesuai dengan yang dalam ajaran kami. Itu dia mati karena mengalami penyiksaan. Ngeles. Itu udah jelas. Itu apa penggenapan nubuatan yang ada Itu udah jelas datanya masih Mazmur. dibantah Bukan ngeles. Yohanes. Bukan ketika mau mereka ngeles. haus, ketika mereka haus memberiku anggur asam, dia dikasih oplosan sampai dia mati. Ya, mati Ya, kan Nabi pada hari itu juga kan mati ya. Masih diracun dia. Tapi Mati ya. pertanyaan saya kan, Pak Hadi, kok wahyu Tuhan kok tidak lengkap ya? Kan orang yang berjasa tapi kok tidak mau ditulis? Nah, Lupa kalau aku di mana Kenapa? ya? Kalau- Kenapa harus lengkap? Memangnya Kan kalau wahyu kan bilangnya penyempurna, kalau misalnya dituliskan yang mati di situ adalah Yudas, terus apa hubungannya dengan iman Islam? Beriman ke Yudas, gitu. Kan tidak ada hubungan kan? Ya Nggak saya ada sesuai hubungannya. fakta, Bang. Jadi untuk apa? Sesuai fakta, Bang. Sesuai Jadi fakta untuk- kan bilangnya tidak ada, tidak dituliskan Lah, siapa-siapa. Kenapa? Kan digantikan Bukannya wahyu kan dan untuk melengkapi. digantikan. Tidak ada kewajiban Allah mengikuti keinginan Digantikan. Anda. Tidak ada. Sekarang begini, kita buktikan aja dulu. Siapa yang Terus kemudian pertanyaan saya lari? ya, Bang, tentang Al-Quran. Oh, takut dibahas Jangan Bible. lari. Takut bahas Bible, takut. Bukan Anda masalah takut, kalian kan cari pembenarannya di Bibel. Tanya Quran, larinya ke Bibel. Tanya Quran, larinya ke Bibel. Anda Why? bertanya, Kenapa larinya Anda ke Bibel? bertanya, Kan siapa saya yang tanya sesuai dengan menggantikan Al-Quran Nabi Anda, Isa? jangan lari ke Bibel. Jangan lari ke Bibel. Dikit-dikit kok lari ke Bibel. Memang Iya, jangan karena lari ke Anda Al-Quran. beriman ke Bible. Bible. Ya, Kalau kalau Bible saya Anda tanya tidak Al-Quran Anda Anda. percayai juga, parah itu, parah. Ya, Kenapa? saya tanya juga Karena di Al-Quran Bible, Anda. karena di Bible menjelaskan yang mati di salib itu bukan Yesus anak Maria. Paham? Di Bibel ayat mana, Bang? Nah, itu makanya belajar. Ya itu Baru setahu saya kami mau Yesus anak ajarin, Maria yang Anda bukan nyocos. yang dinyatakan anak Maria itu dalam Tidak. Al-Quran dan Sabar di Al-Quran dulu. sudah dijelaskan Anda mau siapa belajar itu yang atau Anda disalib, gimana? Anda mau namanya model siapa. Kan model dia sudah berjasa kuat-kuatan mengganti bicara Islam. dengan saya atau Anda mau belajar? Mau belajar atau mau Saya kuat-kuatan mau- suara? Bukan mau quote-quote suara. Nah, saya makanya mau- kalau begitu diam karena Begini, Bible Bang, begini, Anda Bang. Kan rasa mengatakan heran saya, Yesus itu tidak setidaknya disalib. harus lengkap, namanya wahyu kan harus lengkap. Kenapa Setiap- harus siapa mengikuti- yang bersangkutan harus di Kenapa? lengkap, Bang. Dengar. Apakah kitab Anda itu wahyu? itu firman yang Bukan kitab itu wahyu. ditulis. Bukan wahyu. Wahyu kan yang turun langsung dari itu dari Oke, ke setiap Oke, orang. saya minta kitab Wahyu menjelaskan Yesus usia 13 sampai 29. Ada? Ya, Bang? Kitab Wahyu menjelaskan tentang Yesus usia 13 sampai 29. Ada? Itu memang tidak ada. Cuman Tidak ada, setahu udah, saya tepuk tangan dalam kalau gitu. umur itu Yesus menjalani kehidupan normal. Berarti seperti kitab anak-anak Wahyu pada bukan umumnya. Wahyu ya? Wahyu itu kan yang di Iya, Wahyu saya kan katakan gambaran- berarti kitab Wahyu bukan Wahyu karena tidak lengkap. Betul? Ini kok larinya ke Bible sih kan Ya bilang makanya, ditanya. makanya pakai jauh otak. Al-Quranmu dulu, Diskusi Bang. dengan Mana saya itu Al-Quran pakai bisa dimakan akal. kambing? Bagaimana Anda mencari? Bagaimana mencari di dalam Kenapa Al-Quran cari siapa yang pembenarannya di Bible, menggantikan Nabi bukannya Isa? penyempurnaannya Quran?
Aduh, Kenapa Pak. cari pembenarannya di Bebel? Karena Pak, kan saya tanya di parah. Al-Quran Anda Anda sakit, jelaskan supaya Anda Al-Quran sakit. Anda jangan lari-lari ke Anda Bebel. sakit, Larinya Anda ke Bebel. Anda sakit. Bukan sakit bang, saya lucu. Orang-orang kan hobi banget Anda cari sakit. pembelaan Anda diri bertanya, Bebel. siapa yang menggantikan Nabi Isa? Jawaban saya, kalau Tidak mau ada. tahu, tanya yang menyalibkan. Karena Allah mengatakan diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Kenapa tidak Bang mau Suma? menjelaskan? Bukan. Harusnya lengkap. Lah kenapa harus mengikuti keinginan Anda? Katanya wahyu. Lah, Katanya bagaimana wahyu kitab untuk wahyu? melengkapi. Bagaimana kitab Kenapa wahyu wahyu tidak juga lengkap? berubah? Bagaimana sejarah Yesus tidak lengkap? Berarti bukan wahyu. Kan wahyu Al-Quran ada. Kenapa tidak mau dijelaskan Nah, semua? kenapa Anda menutupi kelemahan kitab Anda dengan mengambil di Al-Quran? Saya bukan Balik menutup sekarang. kelemahan saya, kan saya tanya Al-Quran Anda. Kenapa Saya tidak? juga Kenapa mengembalikan Anda- ke kitab Tidak saudara. tahu lah siapa Sama-sama dia. kita punya kitab. Jangan jadikan kitab saya sebagai tameng untuk kemudian menyembunyikan Bukan jadi tameng, kelumpuhan kan kitab saya penasaran saudara. saja, Bang. Sekarang saya Aku balik mau tanya. nanya. Coba ceritakan Jawab dulu siapa pertanyaan nama saya, Bang. bapaknya Paulus di 4 kitab Paulus. Jawab. Kan anak kan ya memang sapi Anda lebih pintar, tapi kan sebenarnya jawaban anak kan belum gimana gitu. Anda cuma ingin menyerang tapi menyembunyikan kitab Anda. Saya tanya, kitab Anda menceritakan bapaknya Paulus itu siapa? 14 buku dikarang Paulus, tidak ada satupun bapaknya. Apakah itu wahyu? Lalu wahyu yang dimakan kambing tuh itu gimana? Bang? Wahyu dimakan kambing. Wahyu 10 nomor 10, coba baca. Kan wahyu Allah yang dimakan kambing kan ada bang, yang kata. Iya, sekarang baca Wahyu 10 nomor 10. Bisa kau baca? Saya tidak pegang Alkitab. Bisa kau bacakan saya Wahyu 10 nomor 10, bisa? Saya kan tidak pegang Alkitab. Makanya berarti Anda itu hanya punya roh halus. Saya punya roh kudus. Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Dia merasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini kitabnya siapa dimakan oleh orang ini? Jawab. Yang nyatakan yang mau makan siapa bang? Yang mau makan kita itu siapa? Ini Wahyu 10 nomor 10. Justru saya bertanya. Siapa? Iya, tadi jawab. bilang kan Ini Anda pegang kitabmu. kitabnya. Anda kan pegang Jawab, kitabnya. siapa yang makan kitab di dalam agamamu? Saya Jawab. bilang, saya kan tidak pegang, kan ada pegang ya. Ada siapa? Jawab. Berarti Aku jawab, kitabmu bilang saya tidak tidak mau dijawab, bilang saya lengkap. dipaksa jawab. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya di dalam mulutku. Dia merasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku Tangan memakannya malaikat. Siapa perutku itu? menjadi pahit rasanya. Bagaimana caranya itu perut bisa pahit rasanya? Bisa enggak orang perut merasakan pahit? Bisa? Ya, gitu ya. Bisa. Yohanes yang makan, Yohanes yang makan. Hah? Bukan makan, tapi kok lucu sih. Aku masa wahyu Allah nggak lengkap. Nah ini nih, Kok bisa dimakan saya tanya kambing? ini, siapa yang makan? Siapa yang makan wahyu kitab ini? dalam Siapa? Quran, saya tanya dalam Quran. Siapa yang makan kitabmu ini di dalam Wahyu Kan 10 ini? anak yang pegang Alkitab kan saya tidak pegang. Anak yang saya pegang, Siapa berarti saya yang tahu. makan wahyu Siapa yang ada di gantikan dalam itu? kitab Isa. Anda? Siapa yang gantikan Isa? Siapa yang Siapa yang makan gantikan kitab Isa? wahyu? Siapa? Siapa yang gantikan Isa? Kalau saya Siapa? tanya begini, siapa yang gantikan Isa? Yang Yang menggantikan Isa adalah Anda tidak tahu pengkhianat. kan? Wahyu juga tidak memberitahu kan? Adalah pengkhianat. Sama ketika saya tanya, Wahyu 10 siapa yang makan? apakah dia Siapa benar yang makan pengkhianat? kitab? Apakah Siapa benar dia yang makan? pengkhianat? Sudah Siapa tertulis. yang makan ini kitab? Siapa yang makan? Kan saya tanya Anda, Bang. Ya saya juga tanya Anda. Saya kan sudah menjawab. Jawab belum. Anda belum menjawab siapa, kan tidak jelas. Anda Saya sudah jawabannya. jawab. Tidak disebutkan dalam Al-Quran siapa nama yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Berarti Lalu otomatis wahyunya tidak lengkap. biar aja. Kamu mungkin lupa. Kami nggak butuhkan Mungkin lupa. itu. Kami nggak butuhkan. bukan Kami yang tidak kecil, butuhkan harus dicatat. namanya. Kami tidak butuh Giliran namanya. Nabi Isa diselamatkan ya, giliran Nabi Muhammad yang membawa wahyu ke dunia, tapi kok racun bisa kena. Di mana Itu diracun? kok pilih kasih? Tuhan yang diracun di tiang salib itu baru benar. Bukan yang benar tuh yang Allah mau pilih kasih. Masa yang mendapatkan Kalau wahyu Nabi untuk Muhammad Quran, Sallallahu bisa kena Alaihi racun, bisa Wasallam kena kemudian saya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diracun oleh wanita pada saat dia di Khaybar. Dia kemudian makan. Pergi ke istrinya, ke Dengar, Aisyah kan. begitu dia makan daging yang sudah masak itu bicara. Wow. Aku telah diberi racun. Rasulullah memuntahkan makanan itu. Beliau tidak mati. Tapi kenapa Yesus dia mengeluh di istrinya, mengeluh di istrinya, Pak Ul. Yesus Kenapa dia kemudian potong? Kenapa, makan Bang? anggur, minum Itu kenapa, anggur Bang? asam. Hari itu juga dia
kolaps, kejang-kejang kayak penyakit ayan. Beda kan Mati Tuhan di Yesus atas sudah tiang mengalami salib. penyiksaan. Beda nih mau kan lagi santai-santai Tuhan, yang namanya Tuhan disiksa disiksa seperti apapun, kalau dia Tuhan pagan Kalau tidak dia bisa datang mati. sebagai kemanusiaan, Yang namanya dia akan Tuhan mengalami seperti tidak apa yang akan mereka mungkin alami. mati. Yang namanya Tuhan tidak mungkin mati. Lalu di mana Ini Tuhan ada ada setelah Nabi Muhammad Tuhan kena racun? diracun mati. Tapi di mana Racunnya Tuhan Anda, Nabi mati. Muhammad yang bawa? Racunnya Tuhan mematikan mana, di mana dia Tuhanmu. Nabi Muhammad yang Saya katanya ingin membawa tahu aku mati, racun kena racun. apa yang bisa membunuh Tuhan. Kok giliran Nabi Muhammad Saya ingin tahu racun apa yang bisa membunuh Tuhan. Ada tertulis racun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau diracun tapi hidup selama 4 tahun. Dia masih memimpin jemaah. Dia memimpin umat Islam. Dia memimpin kemudian haji wada dia pimpin selama 4 tahun lamanya. Tuhanmu yang punya nanot makan racun cuma seupil, dia tidak makan tapi cuma mencicipi, mate. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Tuhan mati gara-gara minum racun secuil. Dikala oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makan racun tapi tidak mati hari itu juga, malah hidup 4 tahun kemudian dan berdakwah, bahkan dia memimpin kemudian jemaat untuk berhaji. Itu hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhannya Kristen sudah dia berlana Kenapa dia mengeluh minum istrinya? Katanya cucu, tidak kena racun. Kenapa dia mengeluh istrinya? Wah, kenapa? mati dia. Tuhan Anda pilih kasih. Ada Tuhan Giliran mati. dimakan kambing, Tuhan Anda di mana? Ada Tuhan Anda mana? mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan tetangga kita mati. Malu diajarin ngotot. Kita udah katakan terkait siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, itu tidak bersentuhan dengan akidah umat Islam. Kalau yang menggantikan Yudas diterangkan misalnya di dalam Al-Quran, maka akan muncul dari orang-orang bahlul. Kenapa saya katakan bahlul? Kalau dia membahas Al-Quran kritis. Oh, paling kritis. Siapa namanya yang menggantikan Isa? Kalau misalnya ada Yudas, berapa usianya? Di mana rumahnya? Berapa nomor sepatunya? Apa warna kulitnya? Bahlul. Jadi Al-Quran tidak menyentuh itu. Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan akidah. Akidah umat Islam, Nabi Isa alaihissalam diangkat kepada Allah, diangkat ke sisi Allah. Nah, sekarang kita identifikasi sumber yang kedua adalah Biblos. Bagaimana cerita Biblos? Mari kita lihat. Di dalam Markus 14 ya, tertera keadaan yang sangat memilukan dan memalukan. Di situ ketika ada oknum bernama Yesus ditangkap, ternyata ada orang yang berlari. Kenapa dia berlari dan kenapa dia dikejar? Bukankah Yesus yang menjadi tujuan penangkapan? Yang ingin dibunuh hanya satu. Siapa dia? Yesus. Di mana tertulis cukup satu saja? Tertulis di dalam Yohanes 11. Baca di Yohanes 11, data di antara nomor 50 sampai 55. Tertulis bahwa Yesus satu-satunya orang yang harus kita bunuh. Jangan yang lain. Di Markus 14:50, orang bernama Yesus sudah ditangkap. Terus kenapa masih mengejar yang lain? Dikejar yang lain karena yang lari ini adalah Yesus beneran. Kok bisa kayak gitu? Ya, itu adalah Yesus beneran. Kenapa? Karena yang lari itu melepaskan kain lenan.
Apa hubungannya Bang Suma? Yang menggunakan kain lenan satu-satunya pada masa itu namanya Yesus. Tepuk tangan dulu. Di mana tertulis? Yohanes 13:4. Apa tertulis di sana? Lalu bangunlah Yesus, lalu menanggalkan jubahnya, lalu Yesus mengambil sehelai kain lention, lenan. Yesus melepas jubah lalu menggantikan dengan kain lenan. Ingat siapa? Siapa? Yesus. Pintar. Nah sekarang kita ke TKP. Pada saat penangkapan ada seorang pada waktu itu hanya menggunakan kain lenan untuk menutup badannya mengikuti Yesus yang ditangkap. Begitu ingin ditangkap, orang ini lari melepaskan kain lenan, lari dalam keadaan telanjang belat. Saya ulang, telanjang belat. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya bugil. Jadi bahasa Inggrisnya telanjang belat, kemudian bahasa Indonesianya bugil. Jadi dia melepaskan kain lenan. Bulat. Bahasa Inggris itu. Dia melepaskan kain lenan, habis itu dia lari dalam keadaan telanjang belat dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya bugil. Jadi dia lari dalam keadaan bugil. Markus 14:52. Tetapi orang itu melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Siapa yang tadi menggunakan kain lention? Siapa? Yesus. Jadi dikatakan di Markus 14:52, dia melepaskan kain sindon atau kain lenan dan lari dengan telanjang. Lari dengan telanjang belat. Nah itu dia. Artinya bahwa ada sosok yang ingin ditangkap tapi tidak berhasil. Yang tidak berhasil ini siapa? Yang lari dalam keadaan telanjang belat ini siapa? Karena tidak mungkin dia terangkat ke langit dengan menggunakan pakaian. Karena pakaian ini adalah pakaian apa? Pakaian yang ada di atas muka bumi. Enggak mungkin dia menggunakan pakaian yang sifatnya fana, terangkat ke alam yang berbeda. Tentu dia dipakaikan oleh Allah pakaian yang sama yang digunakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dia melepaskan kain yang ada di alam fana menuju ke langit dengan menggunakan pakaian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laksana Nabi Adam alaihissalam. Tapi begini Bang Suma, apa? Di Markus 14 Bang Suma, ya, ada yang disebut namanya sudah jelas siapa. Disebut di situ Yesus. Ah masa? Iya, mana dalilnya? Ada Bang Suma. Baca aja di Markus 14 nomor 50. Apa yang diterangkan di situ? Markus 14. Oh, dia melarikan diri, tapi kan tidak ada namanya Yesus di sana. Ada Bang Suma nama Yesusnya. Di mana? Nama Yesusnya di mana disebutkan? Tak ada nama Yesus di situ. Ada. Di data nomor berapa? 51-nya. Loh, tadi katanya nomor 50. Ece-ece Bang Suma. Supaya yang dibawa juga belajar. Supaya laskar ini juga belajar. Supaya mereka bisa berkesan. Ternyata memang ada ditangkap dan namanya Yesus. Tertulis di mana? Entahlah tertulis di mana. Cuman dikatakan bahwasanya ada seorang yang kemudian ditangkap. Tapi kemudian tidak diceritakan bahwa yang ditangkap pada saat itu bernama Yesus. Kalaupun dia disebut Yesus, ada dua Yesus. Ada dua Yesus yang ada pada saat itu. Siapa aja Bang Suma? Yesus anak ibu dan Yesus anak bapak. Siapa Yesus anak bapak? Dia adalah penjahat nasionalis yang menjadi incaran kekaisaran Romawi. Dia adalah penjahat kelas kakap. Namanya siapa? Yesus Bar-Abas. Kembar. Satu Yesus anak ibu, yang satu Yesus anak bapak. Yang dituhankan Kristen hari ini Yesus anak bapak. Mana mau orang Kristen disebut Tuhannya adalah anak Maria? Nggak mau mereka. Mereka mau menuhankan anak Bapa.
Anak Bapak berarti Yesus Barabas. Yesus Barabas. Bar artinya anak laki-laki. Abbas artinya abba, bapak. Berarti Yesus Barabas, Yesus anak laki-lakinya ayah. Tepuk tangan. Makanya Yesus disebut sebagai anak bapak. Anak ibu, mau enggak mereka terima? Enggak mau. Kalau anak ibu berarti dia manusia. Yang penting jangan anak singkong. Oke ya? Kita selesai di situ. Pertanyaannya sekarang, kalau yang ditangkap adalah Yesus anak Maria, pertanyaannya, mana Yesus Barabas? Kemana dia pergi? Kemana? Gak ada. Tapi kalau yang ditangkap adalah Yesus anak Bapa, anak Marianya mana? Terangkat ke langit. Klop. Kalau yang ditangkap adalah Yesus anak ibu, Yesus Barabas masih ada di penjara. Mana dia? Mana kisahnya? Cari. Ada nggak kisah Yesus Barabas setelah ada penangkapan dan pembunuhan di atas tiang salib? Ada nggak? Nggak ada. Lalu mana? Kan Yesus ada dua. Betul, betul. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa, mati di salib. Yesus anak Maria, terangkat ke langit. Klop, klop. Salah Bang Suma. Yang benar, yang ditangkap itu Yesus Barabas. Yang ditangkap juga Yesus anak Maria. Lalu Yesus anak Maria disalib, Yesus Barabas kemana? Kemana? Ke Papua, petik kelapa sawit. Gak ada, sepi pemberitaan. Yesus putra Bapa, Yesus Barabas gelap, sepi pemberitaan. Gak ditahu kemana perginya. Berarti sangat boleh jadi yang disalibkan itu adalah Yesus putra Bapa. Coba tanya teman Kristen, benarkah yang disalib itu adalah putra Bapa? Pasti mereka mengatakan benar. Berarti indikasinya Yesus Barabas. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau di Al-Quran jelas tidak diterangkan siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, tetapi kemudian yang disalibkan itu tetap adalah pengganti. Amsal 21 nomor 18, Tuhan mengatakan orang fasik dipakai oleh Tuhan sebagai ganti orang yang jujur. Orang yang benar kemudian diselamatkan, dan orang fasik kemudian yang menjadi ganti dari mereka yang fasik ini. Yang benar ini. Kita baca di dalam Amsal 21. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Oke? Paham kita di situ ya? Nah, Yesus diterangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, ini terakhir dari saya, 23, jelas sekali dikatakan bahwasanya jangan kau jauhkan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah Yesus, dan orang yang benar Yesus tidak boleh kau bunuh. Herodes mengatakan Yesus tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Bolehkah dia dibunuh? Tidak boleh dibunuh. Menurut berdasarkan Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi tidak mungkin Yesus orang benar menjadi korban untuk orang yang bersalah. Karena orang yang bersalah tidak dibenarkan oleh Allah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini sudah terindikasi kuat bahwa Yesus dikhianati, maka yang menggantikan Yesus di atas tiang salib adalah yang mengkhianati dirinya. Saya ulang, di dalam kitabnya teman Kristen jelas sekali diterangkan bahwasanya Amsal 21 nomor 18, Tuhan menggantikan orang yang benar dengan menggunakan orang yang fasik. Orang yang fasik kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang jujur. Dan kebetulan saja Yesus itu adalah orang yang jujur. Saya kira demikian dari saya teman-teman sekalian. Kalau masih ada pasien silakan diangkat. Di sini ada narasumber kita dari Islam yang lain. Terima kasih. Itu bang, pasien bang, si Binsar.
Tadi saya periksa nadinya sudah nggak berfungsi, Ukti. Gini. Telepon keluarganya untuk segera menyiapkan ini. Khotbahnya udah selesai. Persembahan dikumpulin Bang Juma. Persembahan kita kumpulkan. Masih Persembahanlah hidup. sama aku. Ya Allah. Ini Lazarus. Persembahan sama aku Bang. Masih Nggak, hidup saudara kita. Tadi Bang Jima katanya periksa nadimu udah gak berfungsi. Padahal aku udah mau nyiapin ini kain kafan. Kain kafan apa jas? Janganlah. Slow. Masih hidup. Aku nunggu selesai khotbah baru persembahan Oke. dikumpulkan. Oke, selesai. Persembahan aja buat aku. Yaudah, tanggapin. Apa mau ditanggapin? Udahlah kalau sama Bang Juma lah, suka-suka dia lah. Kau suka-suka. Jangan kau bilang suka-suka, dia bilang bahwa yang dikatakan Bang Juma itu benar 100%. Gak bisa dipungkiri. Kau harus jujur di sini, Binsan. Iya, kalau menurut dari dari kak saya kan nggak mungkin lah, nggak seperti itu penjelasannya gitu loh. Jadi kau membantah Bibelmu. Juga, udah yang lain aja lah. Jangan. Astagfirullahaladzim. Udah aku bilang. Aku bilang dia tidak bernapas lagi tuh. Malah ini, yang ini banyak yang ngajak mualaf dia tuh. Aduh, Binsar mualaf lah gitu katanya. Yang tadi lagi Bang, ngotot kali dia minta naik Bang. Yang mana yang nanya Al-Quran tadi? Yang Ngotot kali minta naik. kalau standarnya harus dituliskan dengan runut sebagaimana kemauan mereka, sedangkan Bible saja ya tidak menuliskan secara runut dengan pasti. Ketika Yohanes yang konon katanya adalah abangnya Yesus itu sendiri yang berseru-seru di tengah padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, itu saja yang konon katanya dipenggal kepalanya oleh Herodes, yang kepalanya entah di dalam penjara, entah tubuhnya di mana, itu konon katanya bangkit, itu pun tidak dikisahkan. Setelah bangkit itu dia kemana? Dan Yesus sendiri yang konon katanya Tuhan bukan menolong abangnya yang dipenggal oleh Herodes, malah dia pergi ke kapal untuk makan roti. Nah itu jadi standarnya itu harus ini. Ketika di dalam kitab kalian pun tidaklah menjelaskan dengan detail ya setiap insan yang ditulis di situ, maka jangan menuntut di kitab orang lain juga harus detail begitu ya. Karena ketika kami pertanyakan Yohanes ketika seusai dipenggal konon katanya dia bangkit kembali, itu di mana dikabarkan, dituliskan di mana, lalu dia keluyuran kemana ketika ia bangkit dan berbuat apa setelah dia bangkit? Toh bukti nyata tidak ada kisahnya juga. Dan bukan Yesus juga yang menolongnya ketika kepalanya itu masih di dalam penjara, malah justru anak gadis Herodes sendirilah yang menolongnya ketika Herodes mengadakan ulang tahun dan mengundang para pembesar-pembesar kerajaan, lalu anaknya menari-nari di depan mereka dengan menyenangkan hati mereka, lalu Herodes menjanjikan, engkau telah membuat kami bersenang hati, lalu aku akan memberikan hadiah kepadamu, dan sekalipun dari separuh kerajaan surga ini engkau pinta, separuh dari kerajaan ini engkau pinta akan aku berikan. Maka anaknya Herodes, anak gadisnya menjumpai ibunya, ya, lalu ibunya berkata, memintalah hadiah kepala Yohanes untuk diletakkan di talam. Nah, setelah itu tiba-tiba tidak tahu dari mana datangnya jasadnya, dari mana ya tubuhnya ini yang tidak ada kepalanya ini. Setelah diberikannya kepala itu tiba-tiba dikubur saja katanya. Nah, tidak diceritakan jasadnya ada di mana, ya, tubuhnya ini ada di mana, diambil dari mana, itu tidak dikisahkan. Padahal Yohanes ini adalah salah satu orang yang dinubuatkan bahwasanya dialah yang akan menyiapkan jalan Tuhan. Nah, itu pun tidak dikisahkan. Jadi jangan menuntut yang aneh-aneh. Akademis saja begitu. Kalau kami memakai Bible untuk menguraikan itu sebagai pendekatan yang dimana kalian mengimani dari apa yang kami ucapkan melalui Bible itu sendiri. Kalau dengan Al-Quran jelas kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani, maka akan sia-sialah kami menguraikan segala sesuatu apa yang kami ucapkan melalui Al-Quran itu sendiri, sebab kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani. Jadi kalau kita memakai Bible itu sebagai pendekatan agar kalian mudah untuk faham. Begitu. Oke. Oke, monggo. Oke, situ.
Dengerin ya, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya Kristen ya. Yang Kristen, yang Islam udah banyak banget. Yang Kristen, typing di bawah agamanya ya. Terus yang DM saya yang mau mualaf silakan. Ini ada Bang Juma nih. Saya juga lupa ngabarin Bang Juma. Yang DM saya yang mau mualaf silakan boleh naik sekarang. Oke, Jilangkong, selamat siang. Selamat sore Jilangkong. Jilangkong. Sore. Silakan mau bertanya apa? Mau Kristen kan? Iya, mau bertanya silakan. sama Bang Juma. Bang Juma? Iya, Kak Ros. Dia perempuan, Bang. Ya itu dia makanya. Wala noise Jilangkong noise. Oke, silakan. Gini, kalaunya Yesus masuk surga, terus yang pengikut Yesus menyuruhankan Yesus itu tidak masuk surga ya Bang? Jelas. Gak diragukan lagi. Gak diragukan. Karena hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Umat Islam mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan. Kedua, 2 Yohanes 1 nomor 7. Penipu itu, pembohong itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat itu. Penyesat di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi siapa yang tidak beriman Yesus itu adalah Tuhan, adalah manusia dan dia bukan Tuhan, maka dia tempatnya di neraka. Di dalam Ibrani 13 nomor 8 jelas sekali di sana dikatakan bahwa Yesus itu sama saja. Dulu, sekarang, kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Jadi Yesus sampai kapanpun dan dimanapun tetap saja manusia. Mau kita buktikan? Boleh. 2 Yohanes 1 dia datang sebagai manusia. Lukas 1:31 lahir sebagai anak manusia. Yohanes 1:51 malaikat turun turun ke bumi menghadap ke Yesus sebagai anak manusia. Yohanes 3 nomor 13 naik ke surga sebagai anak manusia. Markus 24 nomor 62 Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa sebagai anak manusia. Wahyu 14 nomor 14 datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Yohanes 5 nomor 22 dia menghakimi sebagai anak manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2 semua manusia sama seperti Yesus. 1 Korintus 15:24 ini endingnya. Ini endingnya. 1 Korintus 15 nomor 24 kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatannya. Artinya finalnya nanti Yesus akan menyerahkan kerajaan Tuhan kepada Tuhan. Itu jelas 1 Korintus 15:24. Jadi Yesus Ibrani 13:8 kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap sama. Dia tetap manusia. Penyesat itu, antikristus itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Dan itu adalah Kristen. Silakan. Terus bagaimana Bang dengan Nabi Muhammad yang juru selamat Islam bisa masuk neraka terus bisa Noise. Ya, gimana? Bisa diulang? Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad yang yang bisa menyelamatkan umat Islam yang sudah dalam neraka ke dalam surga? Terus Yesus tidak bisa seperti itu, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Di dunia, coba kita lihat ya. Di dunia ya, dia mengatakan gini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian bagaimana di surga? Dia mengatakan tentang siapa yang ada di kiriku,
tentang siapa yang ada di kananku. Aku tidak berhak untuk menentukan itu. Ya. Dia diberikan oleh Bapa kepada siapa yang telah ditentukan. Bukan aku yang menentukan itu. Itu dijelaskan di dalam Markus 10 nomor 40. Tetapi hal yang duduk di sebelah kananku di surga dan yang duduk di sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak memberikannya. Dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya. Nah, apa pokok entrinya yang harus kita paham? Di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Jadi Yesus bukan hakim lagi. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti Yesus akan menghakimi manusia dengan kaidah pengajarannya ketika dia datang kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan kepada iblis pun Yesus ajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Hidup kekal itu aku sudah sampaikan kepada mereka, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang diutus oleh Tuhan yang benar itu. Berarti kaidahnya ketika di penghakiman, firman yang Yesus sampaikan itulah yang menjadi tolak ukur. Apa itu? Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya dikatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah jalan. Jalan yang ditentukan, yang ditunjukkan oleh Yesus adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dengarlah wahai Israel, Allah kita itu adalah satu, Tuhan kita itu adalah Allah, Tuhan itu esa. Siapa yang beriman bahwa Allah satu-satunya Tuhan, selamat. Siapa yang beriman Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, konyol, penyesat. Itu dalil. Maka Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan di 1 Korintus 15:24, kemudian tiba kesudahannya bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Yesus menyerahkan kembali. Maka Yesus pada saat menyerahkan kembali kerajaan kepada Bapa, dia sebagai apa? Manusia atau Tuhan? Sebagai manusia. Di mana diterangkan itu? Di dalam kitab saudara sendiri, 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kalau keadaan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Kalau keadaan sebenarnya Yesus adalah manusia, barulah boleh dikatakan sama dengan kita. Kita manusia, Yesus manusia. Cuman dia adalah kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang ditunjuk sebagai duta, sebagai rasul oleh Allah. Demikian. Silakan Jing. Asyhadu. Cepat kali Bang. Terus yang Nabi Muhammad yang menyelamatkan di neraka tadi bagaimana itu? Iya, surga. Iya, itu jelas. Al-Quran menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai pencipta langit dan bumi, jika mereka ingin agar dosa-dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada entry lain, ada poin lain, ada. Di mana diterangkan? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ketika kemudian seluruh manusia dikumpulkan, dihimpun untuk diperkumpulkan pada hari perhimpunan, itulah hari di mana seluruh kesalahan-kesalahan manusia akan diungkap oleh Allah. Dan barang siapa kemudian beriman kepada Allah ketika dia hidup di atas muka bumi, lalu mengajarkan amalan-amalan sebagai seorang muslim, niscaya
Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka mendapatkan kemenangan yang agung. Subhanallah. Jelas, ikut Rasulullah, dosa-dosa kita diampuni, kita dimasukkan ke dalam surga, hidup kekal di dalamnya. Silakan. Berarti orang yang mengikut Yesus ini tidak masuk surga? Orang-orang yang kemudian ikut Nabi Isa alaihissalam ketika belum datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah orang selamat. Ikut kepada Nabi Isa. Apa itu? Menyembah Allah dan mendudukkan Nabi Isa sebagai utusan Allah. Selamat. Tapi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, maka tidak ada lagi ajaran Nabi Isa, nggak ada lagi ajaran Nabi Musa. Semuanya tersimpul di dalam ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, apa kata Allah agar disampaikan kepada Bani Israel? Allah menyerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, wahai rasulku, serukan kepada Bani Israel, serukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk ikut kepadamu. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh sudah datang, telah datang Rasul kami kepadamu. Saatnya kamu ikut kepada beliau. Beliau datang membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kalian akan mendapatkan cahaya, dan dengan Al-Quran itu kalian akan mendapatkan penjelasan tentang kehidupanmu. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan salami, keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu juga kata Allah, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita menjadi mu'allaf kepada cahaya dengan izin Allah, dan menunjukkan orang-orang mu'allaf ini kepada jalan yang lurus. Biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu jelas. Jadi jangankan kita yang bukan Bani Israel, yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Nasrani, orang-orang yang memegang Taurat, Zabur dan Injil, pengikut Nabi Isa alaihissalam pun dipanggil untuk mengikut kepada jalan keselamatan, yaitu Shalom Islam. Apalagi kita bukan Bani Israel. Maka jalan satu-satunya menuju kepada Allah, yahdi bihillah manittaba'ar ridwanan subulan salam, yaitu ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tepuk tangan dong. Ya, Jelangkung. Jelangkung mau syahadat kan langsung? Binsar, bentar lagi kau nyusul. Kalau aku syahadat berat bang. Sholat 5 waktu. Itu dia. Jadi memang betul saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi barang siapa yang mau beriman silakan. Cuman satu perbedaannya. Hari ini hari Jumat Anda lalui sama seperti kami umat Islam melalui. Kemarin hari Kamis Anda lalui
sama dengan kami melalui hari Kamis. Anda diberi 24 jam, kami juga diberi 24 jam. Anda diberi oksigen, kami juga diberi oksigen, sama. Kata Allah, yang mau beriman sama-sama mengikuti waktu, detik, menit, jam, hari. Yang kafir juga demikian melalui detik, menit, jam, hari. Sama. Akan tetapi kata Allah, yang mau beriman pasti tunduk kepada aturanku. Yang mau kafir pasti mereka berleha-leha meninggalkan aturanku. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam. Wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Nanti di hari kemudian kebalik, akhirat ini adalah surga bagi orang Islam dan penjara bagi orang kafir. Biarlah di dunia fana ini, kehidupan sementara ini, paling panjang usia kita 80 tahun, kami terpenjara dengan aturan-aturan Tuhan. Sementara asik-asiknya pegang gaplek, double kosong, plak, bunyi masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam meletakkan semua pekerjaannya, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, mengganti pakaian, menuju kepada Allah, tunduk berserah diri. Saudara, lanjut aja bermain dominonya, plak, double kosong, balak 2, balak 3, kocok lagi, bagi lagi, kandang, menang, tepuk tangan, dan seterusnya. Tepuk tangan dia. Pernah main, Bang? Mantan main gitu, Bang. Pernah main, Bang? Main QQ. Detik Ke QQ itu namanya, Bang. ketukan demi ketukan berbunyi, tak, 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 tak. Matahari terbit, matahari terik, matahari petang, malam, tengah malam, subuh, terbit lagi, tak, tak, tak. Tiba masa di mana Anda akan diseru, wahai si fulan, tanahku sudah enggak mau lagi kau pijak, udaraku sudah ogah engkau hirup. Tiba saatnya engkau kembali kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang-orang itu sudah kembali, kamu dibangunkan kembali dalam alam kesendirian. Marrabbuka, siapa Tuhanmu wahai si mayit? Apa yang saudara akan katakan? Di saat orang masih ke mall, masih main game, masih hura-hura, yang kuliah masih kuliah, yang kerja masih kerja, yang kemudian sekolah masih sekolah, yang berlaut masih di laut, yang di pesawat masih di pesawat. Tidak ada yang perhatikan Anda. Orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai, istri, harta yang Anda kumpulkan, tidak ada yang menemani Anda. Ditanya seorang diri, marabbuka, kemana kita harus pergi berlari? Kemana kita harus pergi berlari? Kemana kita harus meminta pertolongan? Kita panggil Yesus, Yesus tidak maha mendengar. Kita panggil kemudian Roh Kudus, Roh Kudus tidak maha melihat. Kita panggil Bapa, Bapa juga tidak pernah menghendaki kita menyembah ciptaannya. Lalu kemana? Ditanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Apa yang kita jawab? Gak mampu kita menjawab. Seketika itu, detik demi detik kemudian Allah pergi, malaikat pergi meninggalkan kita. Datang makhluk yang buruk. Si mayitnya kemudian gemeteran, ketakutan yang sangat dahsyat, bertanya kepada makhluk yang datang dari pojokan, hai kamu siapa? Ketika aku hidup di atas muka bumi, aku tidak pernah melihat makhluk seburuk dan seseram engkau. Tidak pernah aku mencium bau yang sebusuk engkau. Kamu siapa? Apakah tadi yang bertanya kepadaku? Bukan, wahai si mayit. Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah perbuatanmu ketika engkau di bumi, diutus oleh Allah untuk menemani engkau di sini sampai kiamat datang.
Coba bayangkan di tempat yang gelap gulita, sempit, yang menemani makhluk yang seram. Tak pernah kita bayangkan seramnya, baunya, busuknya. Itu menemani kita dalam kegelapan. Inilah siksaan kubur. Makanya kalau udah sampai keselamatan itu, tidak ingin kita terima keselamatan itu, apa kata Allah? Inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastagithu yugathu bima'in kalmuh yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Barang siapa menghendaki kafir, memilih menjadi kafir, biarlah mereka kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan untuk minum, mereka akan kami beri minum dengan air mendidih, yaitu cairan besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau kebenaran itu datang kemudian kita tolak, silakan Anda menolak kebenaran itu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam mengajarkan agama Islam. Kalau Anda ingin hidup di bumi ini bebas, betul, Anda tidak salah pilih. Silakan dengan kekafiran Anda, bebas. Tidak ada perintah-perintah apapun kepada orang kafir itu. Diperintahkan ibadah tidak, diperintahkan dia bersedekah tidak, diperintahkan berinfak tidak, diperintahkan sujud tidak. Tidak. Kalau kafir itu bebas, mau ngapain aja bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Tapi kalau sebaliknya, Muslim harus berserah diri, tunduk kepada aturan mainnya Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan bebas sebagai surga bagi orang-orang kafir. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Oke, Jilangkong gimana? Terus bang, kita masuk, Masya Allah, Gurunda masuk Islam. Terus Jilangkong apakah kita gimana? bisa menyelamatkan orang tua kita? Masya Allah, Masya Allah. Iya. Sepertinya Iya. Jilangkong ini mau wala, Bang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika umat Islam itu kemudian masuk ke dalam jannah, mereka akan masuk bersama dengan orang-orang yang dicintai selama mereka mampu membawa mereka kepada jalan kebenaran. Paling tidak Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam jannah bersama dengan orang yang dicintai. Kalau misalnya Anda menjadi mu'allaf hari ini, lalu kemudian Anda mengajarkan kemudian kepada orang tua untuk ikut beriman kepada Allah, maka tentu akan masuk ke dalam jannah bersama-sama. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, ya, di ayat berapa? Ayat 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat berbahagia masuk ke tempat-tempat tinggal mereka melalui pintu yang mereka kehendaki. Jadi ketika kita beriman, Allah menjanjikan kita surga. Dan Allah memberikan janji ketika kita masuk Islam,
lalu mengajarkan kedua orang tua kita juga Islam, mengajarkan anak-anak kita Islam, pasangan-pasangan kita, istri kita, suami kita Islam, maka kata Allah, mereka masuk ke dalamnya bersama-sama berbahagia di sana. Ini yang diterangkan. Makanya kalau Anda membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun, orang-orang yang mendirikan salat punya warisan, bukan warisan pesawat mobil, warisan rumah, bukan, tetapi warisannya itu adalah surga Firdaus. Barang siapa kemudian yang mendirikan salat, kemudian bayar zakat, kemudian puasa, tidak berzina, tidak melakukan kemaksiatan, apa kata Allah? Ulaika hum warizun, mereka itulah yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithuna firdaus, yaitu warisan berupa surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kita bahagia punya rumah mewah, anak-anak kita wariskan rumah, tapi kita lupa kita akan pergi ke alam berikutnya, dan di sana kita akan mewarisi sebuah surga bernama surga Firdaus apabila kita menjadi Islam dan menjaga sholat. Subhanallah. Ini tidak ditemukan di agama lain. Nggak ada janji seperti ini. Barang siapa ibadah hari Minggu, barang siapa Natalan, barang siapa menyembah Yesus, itu tidak ada janji. Kalau di Islam, wa qulil haqqu mir rabbikum, itu jelas. Lalu kemudian Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang Islam yang beriman. Subhanallah. Jadi gitu bang, kalau mau masuk surga yang pasti karena sudah menjadi warisan, silakan masuk Islam, laksanakan ibadah sholat. Insya Allah Anda menjadi pewaris surga Firdaus. Amin. Silakan. Jilangkung, silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Jilangkung, googling. Namanya kenapa sih Jelangkung? Kayak Jelangkung diundang tadi, datang tadi undang. Enggak. Gini pertanyaan gini, apakah bisa kalau saya Islam menyelamatkan kedua orang tua saya yang Kristen, sedangkan orang tua saya kalau diajak Islam tidak bisa? Bagaimana gitu? Gimana? Apakah kalau dia masuk Islam kan bang, apakah dia bisa menyelamatkan orang tuanya? Orang tuanya diajak masuk Islam gak mau. Ya, hidayah itu tidak ada yang bisa tahu bang. Gak ada yang bisa tahu. Yang pasti sekarang ini Anda berada pada kendaraan yang sama. Kendaraan Anda itu arahnya ke neraka. Setiap hari kendaraan Anda itu melaju ke neraka. Makanan yang Anda makan, makanan menuju ke neraka. Ibadah yang Anda lakukan, ibadah menuju ke neraka. Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang menghantarkan Anda ke neraka. Ketika Anda salah satu dari kendaraan ini mencoba untuk menyelamatkan diri, keluar, lari dari kendaraan itu, kemudian mengambil kendaraan baru, kejar kendaraan tadi, panggil mereka naik ke kendaraan Anda, sekuat tenaga Anda memanggilnya, minimal ada upaya untuk menyelamatkan mereka menuju kepada neraka. Dia menuju ke jurang, Anda sudah tahu kita menuju ke jurang, Anda tenang-tenang aja di atas kendaraan, tinggal menunggu detik, tak jatuh ke jurang bersama, celaka. Zalim, ini yang diterangkan Al-Quran. Zalim, disiapkan neraka, sudah tahu kebenaran. Harusnya ketika Anda tahu di kendaraan itu menuju ke neraka, loncat ke bawah. Apapun yang terjadi, Anda mau lecet, mau patah tulang, loncat dulu, lari mencari kendaraan, apakah itu kuda, apakah itu motor, apakah itu mobil, loncat, kejar, kemudian teriaki kepada mereka, tidak ada keselamatan di kendaraan itu, sekarang pindah ke kendaraan ini. Mereka ngotot, bukan kesalahan Anda. Minimal ada yang membawa obor, minimal ada yang membawa cahaya. Kenapa? Ketika mereka berkeras mati dalam kekafiran, Anda kemudian menjadi muslim, anak-anak Anda kemudian menjadi seorang muslim semua. Di antara cucu orang tua Anda ada yang menjadi penghafal Quran, sangat boleh jadi kemudian di hadapan Allah, ketika para penghafal anak-anak Anda, amal jariah Anda kemudian berdoa kepada Allah, wallahu alam bisawaf, kita tidak tahu. Allah yang menghendaki segala sesuatunya itu bisa terjadi, bukan kita. Kita hanya mengaminkan, kita hanya mengiyakan, dan kita hanya tunduk.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kami hanya tunduk kepada perintah Allah. Ketika saudara muslim, orang tua tidak mau ikut muslim, jelas istri Anda akan memilih muslim, anak-anak Anda akan menjadi muslim. Di antara anak-anak Anda ketika Anda berjamaah, salat berjamaah bersama, kemudian minta kepada Allah untuk diberi keselamatan dunia akhirat, siapa yang bisa menghalangi doa Anda kepada Allah? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa memutuskan perkara itu. Oke? Daripada jatuh sama-sama, keturunan Anda menjadi kafir, cucu Anda menjadi kafir, anak-anak Anda ke bawah kafir semuanya. Belum tentu Bang Suma panjang umur, belum tentu teman-teman apologet yang lain ini panjang umur. Bisa jadi besok hari Bang Suma keluar dar, ada yang tembak, tak ada lagi yang sekencang ini menyuarakan Anda untuk kembali kepada jalan Allah. Sangat boleh jadi besok hari Bang Suma berjalan di luar, ada yang kemudian zalim, tidak ada lagi yang akan menyuarakan selantang Bang Suma. Ada banyak yang berilmu, tapi mereka hanya bisa mengkritik. Ada banyak yang memahami, tapi mereka tak punya daya untuk bicara. Ada banyak yang memiliki faidah-faidah, kaidah ilmu, tapi mereka tidak punya nyali untuk mengatakan la ilaha illallah di hadapan orang-orang kafir. Hanya Bang Suma dan gerakan-gerakan apologet Islam untuk saat ini. 50 tahun kemudian belum tentu ada. Inilah saatnya. Jadi kalau Anda mencetak generasi-generasi kafir, selamanya akan kafir. Tapi kalau hari ini kemudian Anda minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, setiap Anda sujud kepada pencipta langit dan bumi, karena ingat, ketika Anda beribadah, memanggil Allah, Allahu Akbar, wahai Engkau yang maha besar, aku memohon kepadamu ya Rabb, lembutkan hati kedua orang tuaku untuk menerimamu sebagai Tuhannya yang telah Engkau ciptakan ingkar kepadamu. Kumohon kepadamu ya Allah, lembutkan hatinya untuk menerima Engkau sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Tapi kalau Anda saat ini masuk ke kamar atau ke gereja panggil Yesus, Yesus, apakah dia dengar? Tidak. Kenapa? Yesus manusia, dia tidak maha mendengar. Tidak ada dalilnya Yesus maha mendengar. Tidak ada dalilnya Yesus maha melihat. Bahkan musim buah arak dia nggak tahu. Yang memegang jubahnya pun dia tidak tahu. Bahkan hari kiamat terjadi itu kapan dia juga tidak tahu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi ketika Anda menjadi seorang muslim, Anda berseru kepada Dia yang Maha Allah, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Dia melihat, Maha mendengar. Sangat boleh jadi kita rayu Allah untuk supaya mengetuk hati kedua orang tua kita. Berarti kita menjadi sebab musabab orang tua menjadi mu'alaf. Bagaimana dengan host kita? Bapaknya orang Batak, ibunya juga Batak, orang Batak yang keras, dan juga mereka ada keluarga-keluarga yang taat ibadah di gereja. Alhamdulillah, dia mu'alaf. Anaknya menjadi penghafal Quran. Baru-baru ini dia memu'alafkan ayahnya, memu'alafkan ibunya. Subhanallah. Ini yang kita cari. Nah, jadi kalau saudara mengatakan, bagaimana kalau orang tua saya kemudian membantah untuk tidak mu'alaf, minimal kita sudah berusaha, dan kewajiban saudara tetap harus semakin taat kepada mereka, harus semakin tunduk dan hormat kepada mereka, kecuali mereka mengajak kembali untuk murtad. Jangan taat, tetapi berbakti secara duniawi itu kewajiban mutlak untuk orang tua, walaupun beda akidah. Demikian. Capek juga ya. Minum dulu Bang. Silakan Jilangkung. Woi keren banget, woi apa itu? Woi TikTok bukannya? Silakan Jilangkung ditanggapin. Oke, siap, mantap Bang, mantap. Saya paham, saya mengerti. Masya Allah. Semoga Allah melembutkan hati antum untuk menerima hidayah. Amin. Ya. Ini gimana? Adik kita Natali juga orang tua masih kufur. Iya. Gimana Jilangkung?
Jelangkung. Iya, iya. Duh. Saya lagi merenung ini. Merenung. Jangan lama kali kau merenung. Daerah mana di Indonesia udah hujan saat ini? Sudah ada? Sumatera hujan? Di sini hujan hari-hari, Bang. Mbak, saya sudah 2 hari ini hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanjung Pinang tiap hari hujan loh. Masya Allah. Makassar panas. Di sini tempat antum masih kemarau lagi? Masih. Udah 3 bulan, 4 bulan kayaknya. Henry Mois bisa gak sih kalau naik itu? Ini bagus jadi. Alhamdulillah bisa 3 merasakan bulan terik lama ya. Iya. Nampaknya beliau nih orang Kaltim, orang Kalimantan nampaknya, Aki. Si Jelangkung. Jelangkung. Ya nampaknya dari bahasanya sih. Jelangkung, jelangkung, dipanggil datang, tidak dipanggil tidak datang. Oke. Dia masih merenung. Jangan lama-lama merenungnya, Jelangkung. Keburu hujan, ini mendung lagi di rumah kami. Jangan, tapi nanti setelah kalau Mbun menjadi seorang Muslim, menjadi saudara kami dunia akhirat, jangan pula nanti apa yang disampaikan Akhi Zuma itu lalu dipaksakan petentang di depan orang tua. Ayah ibu, engkau kafir. Jangan, harus dengan lemah lembut sampaikan. Begitu, jangan terus petentang. Ayah ibu, kita mau sampai ke surga sama-sama tidak? Kalau ya mau bersama-sama, kalian 2 harus masuk Islam, bukan begitu. Sampaikan dengan lemah lembut. Kalaupun dengan penyampaian lemah lembut kita tidak sampai juga, maka tunjukkan dengan akhlak kita yang tadinya kita sering membangkang, kita usahakan untuk lebih menurut, ya apa kata orang tua kita, ya banyak ikuti. Ini udah nih, jangan minta naik lagi deh Henry. Bising. Astagfirullahaladzim. Kalau minta naik itu jaringan itu jangan noise, cari di tempat yang sunyi, jangan di keramaian di kedai kopi. Kalau kamu di kedai kopi jangan minta naik. Kecuali orang tuanya ikut berdapat boleh ya, Aki ya. Iya. Kalau orang tua mau datang diskusi boleh. Jangan kalau orang tua saudara-saudara kita ini jangan dikerasin. Ya entar aku ajak deh orang tua aku naik ke sini ke rumah Bang Juma. Iya. Apakah beliau pendeta atau tokoh agama? Antum biasa saja. Antum dari mana? Bro Jelangkung? Kalimantan, Bang. Kalimantan mana, Bang? Kalimantan Tengah kah? Kalimantan Selatan. Pinggir. Oh, Kalimantan Selatan. Iya. Selatan mana, Bang? Saya Tanah Bumbu. Oh, Tanah Bumbu. Kalsel. Iya, Kalsel mana? Tapi Bang Jelangkung bagusnya abang dulu yang mualaf baru ngajak orang tua. Tapi kalau abang mau sama-sama itu nggak segampang yang dibayangkan. Saya aja prosesnya lama. Saya prosesnya itu anak saya 16 tahun prosesnya. Lama kan? Oh dia tuh, oke lah. Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Naif itu diam aja, tidur dia. Ini si Kenai. Halo. Yaudah, salam pas. Itu Gurunda, silakan bertanya. Ya, saya mau menanya menurut Gurunda ini apa yang duluan diciptakan? Langit dan bumi. Langit. Yang pastinya yang mana dulu, Pak? Langit kah bumi? Tadinya satu, lalu kemudian dipisahkan. Bapak? Oh begitu ya? Iya. Kalau nggak silap saya langit bumi yang duluan ya? Gimana? Bumi yang duluan diciptakan ya? Kalau di Islam kita yang diciptakan itu tadinya langit dan bumi itu adalah satu, lalu kemudian dipisahkan oleh Allah.
Gitu Bang. Berarti di situ ada materi sama ruang ya. Yes. Terus gimana kita bisa menempatkan ruang sama materi kalau kita belum punya waktu? Yang memiliki waktu itu kemudian makhluk. Makanya kita tatarannya makhluk. Dimensi kita itu dimensi waktu. Gimana dimensi kita, dimensi waktu gimana sih? Alam semesta ini dengan adanya bulan, dengan adanya matahari, kemudian adanya bulan, perputaran, rotasi yang tercipta mengantar kita kepada waktu. Jadi dimensi ciptaan itu kemudian mengikat adanya waktu. Kalau Tuhan ketika belum ada ciptaan, Tuhan tidak memiliki waktu. Karena Tuhan tidak diantar kepada kepunahan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk terikat waktu. Kenapa? Karena makhluk itu digiring kepada ketiadaan di alam semesta ini. Kan begini Pak, kalau waktu hati-hati ya sih. Beliau dia ya. arahnya mau ke masa ini, masa. Biasanya Kristen gitu, biar saja. Iya. Bukan gini. Kalau di bumi kan kita bisa bilang waktu ya, bisa dibagi antara siang dan malam, ya kan? Siap. Tapi kalau kita di ruangan angkasa kita nggak bisa bicara begitu, gitu loh. Kenapa bisa? Ya Karena karena kita galaksi ini kan sangat besar, sangat luas. Gimana? Kan kalau Bapak bicara waktu di bumi itu kan kita bisa mengetahuinya itu siang dan malam ya, gitu. Karena pemutaran rotasi bumi ya kayak gitu. Itu kan cuma berlakunya di bumi. Kalau kita ruangan itu nggak bisa, kayak galaksi itu nggak bisa Bapak bicara kayak gitu loh. Iya, kenapa Kira-kira bisa? paham Nah, oke, saya sangat paham. Nah, sekarang manusia hidup di mana? Di bumi atau di galaksi? Galaksi yang Anda maksud ya? Karena bumi ini juga adalah galaksi ya. Di mana? Manusia hidup di alam semesta yang diciptakan Tuhan. Iya, di bumi. Di bumi Tidak, kita Pak. hidup. Ya memang kita manusia hidup di bumi, tapi secara keseluruhannya alam semesta Pak. Iya, itu dia. Makanya alam semesta itu terbawa dengan gerakan waktu. Ya, kalau kita bicara langit ya sama bumi, itu kan terdiri daripada ruang dan materi. Iya. Berarti di situ kan kita belum bicara waktu Pak, gitu. Kalau bicara apa? Gimana kita bisa mengatakan itu suatu menggambarkan alam semesta ini kalau kita cuma bicara materi sama ruang aja Pak, itu Pak. Iya, alam semesta ini materi kan? Materi itu yang ada di bumi aja, gas, padat dan cair. Itu alam materi. Semesta ini materi semua. Alam semesta ini materi. Yang benarnya alam semesta ini adalah ruang, Pak. Ya itu dia materi. Terus yang Anda maksud ke angkasa itu masih bagian dari materi. Belum sampai ke langit manusia itu. Pak, kalau materi itu gas, padat dan cair itu yang ada di bumi aja gitu loh, Pak. Oh, itu kita bicara materi gitu. Jadi bulan itu bukan materi. bulan itu ya materi juga Pak gitu. Nah itu dia udah selesai kalau gitu. Bukan yang lain saja dah. Tanya yang lain saja. Anda sendiri nampaknya bingung ketika Anda bertanya. Bukan saya bisa menjelaskan. Dia masih di alam semesta Pak. Dia masih di ruang. Planet matahari. Itu materi Pak. Dia terdiri daripada gas, padat dan cair gitu loh Pak. Tapi dia berada di dalam ruang yaitu alam semesta gitu loh Pak. Bisa masuk kah? Kira-kira mengerti gak Pak? Iya, alam semesta ini itu alam materi Bang. Bukan alam gaib. Kita tidak berada di alam gaib. Angkasa raya itu bukan alam gaib. Iya Pak, kalau nah, berarti alam materi, panjang, lebar dan tinggi Pak, itu rumus ruangan Pak, itu. Alam semesta ini ruang Bang. Iya, ruangan itu dengan adanya ruang baru digantung materi. Terus apa yang kita permasalahkan? Bulan, digantung bumi, digantung matahari,
Ya, Kak logik Ros. masuk apa? Iya, alam semesta ini materi. Permasalahannya apa, Kenai? Permasalahannya apa? Permasalahannya gimana Anda bisa ini berbicara ruang sama materi sedangkan Anda belum punya waktu gitu loh. La haula wala quwwata illa billah. Manusia sadar waktu karena manusia sudah berada di alam materi. Kenapa demikian? Falikul isbah wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbanan. Ini bisa mengikat ketika manusia sudah ada di alam semesta. Zalika taqdirul azizul alim. Ya, manusia kemudian bisa masuk ke dalam alam materi ketika dia ada di atas alam semesta. Gitu, Bang. Kita nggak bisa mengukur materi, kita tidak bisa mengukur waktu ketika kita belum ada di alam materi. Memang nggak bisa. Maka tidak ada satu unsur apapun selain Allah yang bisa mengetahui tentang ruang dan waktu sebelum mereka itu tercipta. Makanya Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, ahad. Dia tidak bersama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia tidak bersama dengan makhluk. Dia berdiri sendiri. Pada saat Tuhan kemudian ingin dikenal, barulah dia innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia memberi perintah. Aku ingin menciptakan sumber cahaya. Jadi matahari. Aku ingin menjadi penopang malam. Cahaya di malam hari, bulan. Aku ingin menciptakan makhluk di dalam samudera. Air. Ada ikan. Udara. Yesus bisa kayak gitu? Nggak bisa. Dia hanya materi. Dia adalah ciptaan. Gitu, Bang. Jadi innama amruhu idza arada syai'an. Ketika itu berlaku, barulah ada dimensi ruang dan waktu, baru ada makhluk. Gitu, Bang. Pak, kalau kami Allah, Bapa ataupun Yahweh itu di luar daripada waktu dan ruang. Tapi di surga katanya materi, Pak. Iya, dia lepas daripada itu semua karena dia sangat. Tapi di dalam surga berarti surga lebih besar daripada Tuhan Anda. Begini, Pak, dia berada di tempat itu tidak terjangkau waktu, ruang, dan materi, Pak. Di luar, Pak, daripada itu. Berarti dia nggak ada di surga karena surga itu materi. Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Bisa samakan. Kenapa bukan materi? Begini loh, Pak, kita nggak bisa makan kuasa yang tidak terhampiri itu dengan waktu dan ruang serta materi, Pak, karena dia tidak terhampiri gitu loh, Pak. Iya, karena kita di alam fana, kita di alam biologis, di alam fana kita di alam materi. Sementara surga itu belum materi, karena itu masa depan, masa setelah alam semesta ini berganti menjadi alam kekekalan, baru surga itu ada. Tapi surga, Pak, ada pohon, ada buah-buahan, ada makanan, sayur mayur, hewan, dan seterusnya. Di surga itu begitu kelak laksana kehidupan di bumi ini. Tapi polanya jauh lebih bahagia, jauh lebih sempurna. Tidak bisa diterangkan dengan logika kita. Kenapa? Karena disitulah tempat semua kebahagiaan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Bijaksana, Tuhan Maha Kemahaannya inilah yang kemudian menciptakan surga sebagai tempat yang maha bahagia orang yang ada di dalamnya, maha sempurna apa yang ada di dalamnya. Karena Tuhan memaksimalkan unsur ciptaannya berupa surga dan fasilitas yang ada di dalamnya. Maka berbahagialah mereka yang masuk ke dalamnya. Begitu juga neraka. Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, maha menciptakan tempat yang seburuk-buruknya, sehina-hinanya. Maka tempat itu dimasuki oleh orang-orang ulaika syarrul bariyah, orang yang lebih buruk dari seluruh makhluk, yaitu orang-orang kufur.
Tuhan memaksimalkan ciptaannya berupa siksaan yang benar-benar maha dahsyat. Tidak main-main, karena Allah yang menciptakan itu adalah pencipta yang maha dahsyat. Alam semesta ini, bumi ini alam keseimbangan. Maka orang yang bisa hidup selamat adalah orang yang menyeimbangkan antara iman dan akal. Bukan yang imannya tinggi, akalnya nggak difungsikan. Itu dimensi keimanan seseorang diletakkan pada poin wahyu dan akal sehat. Gitu bang. Jadi kalau ada Tuhan di dalam surga, bahaya itu. Dia masuk ke dimensi makhluk berarti. Pak, seperti kita sepakat ya. Tuhan itu maha mengetahui ya Pak ya. Yes. Nah, kalau Tuhan maha mengetahui, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Sorry. Kenapa? Bukan. Kenapa manusia itu bisa jatuh? Kan ciptaan dia kan bisa mengetahui. Ya. Hari ini dan seterusnya, bahkan sebelum kita dicipta oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu si A, si B, si C, si D, si E, si G dan seterusnya itu kelak di surga. Allah sudah melihat pergerakan dia di rahim ibunya si A. Dia lihat, Allah sudah lihat kemudian si A ini bergerak bayi. Allah lihat pergerakan anak ini ketika dia dewasa. Allah tahu ketika kemudian dia menjadi orang tua, menjadi bapak dari anak-anaknya, menjadi pemimpin dan seterusnya. Allah lihat dia pada saat matinya dan Allah tahu kembalinya di neraka. Allah lihat, Allah tahu. Bukan Allah yang menentukan. Allah tahu. Ini hambaku. Gini, iya neraka dia. Ini hambaku. Ini. Padahal sudah datang kepada mereka peringatan. Nabi Musa datang, Daud datang, Salomo datang, Yesus datang, Nabi Muhammad SAW datang. Mereka tidak dibiarkan menjadi yatim. Mereka dikasih bimbingan. Selepas Nabi Musa ada nabi selanjutnya. Selepas itu ada lagi. Tuhan lihat. Ini udah dikasih aturan-aturan, tetap aja dia pilih neraka. Allah sudah tahu si fulan pilih neraka. Lantas Anda mengatakan, kenapa Allah tidak menghentikan? Tidak, Allah mengatakan, kulil hakku, kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kebenaran sudah dijabarkan, sudah disampaikan. Barang siapa yang mau beriman, silakan. Kan sudah kuajarkan. Ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa membawa Torah. Itu untuk siapa? Bani Israel. Lalu bagaimana dengan Bani Edom? Bagaimana dengan Bani yang lain? Enggak ada hukuman. Kenapa? Mereka hidup di zaman patra. Tidak ada utusan kepada mereka. Ini umat pilihanku. Aku kasih mereka nabi. Aku kasih mereka hukum-hukum Taurat, kitab suci. Yang taat, misalnya Imamat 11:7. Jangan aku makan babi. Yang taat, surga. Yang tidak taat, neraka. Bagaimana dengan bani yang lain yang bukan Bani Israel yang makan babi? Tidak ada hukuman bagi mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang datang sebelum Islam dan dia tidak hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam? Tidak ada hukuman bagi mereka. Hidup di zaman patra. Bagaimana kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW? Apakah mereka masuk neraka? Tidak. Kenapa bisa? Tidak ada rasul yang datang kepada mereka. Mereka hidup di zaman patra. Lalu yang masuk ke neraka siapa? Yang datang lahir setelah Islam itu datang, tapi dia tidak berislam. Neraka. Tuhan tahu. Kalau begitu kenapa Tuhan tidak mematikan? Tuhan tidak zalim. Tuhan memberikan kaidah di Islam. Kalau Islam itu untuk seluruh umat manusia, maka ajaran Islam tidak boleh diumpat sama ajaran Torah hanya untuk Bani Israel. Torah diumpat. Orang-orang Yahudi tidak menyebar ke seluruh penjuru bumi mengajak orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi seorang praktisi Torah. Tidak, kenapa? Karena itu hanya untuk Bani Israel. Bagaimana dengan Islam? Islam harus disebarkan melalui toa, melalui masjid, melalui selebaran, melalui apapun media. Harus disampaikan Islam itu. Kenapa? Karena semua manusia dicipta setelah baginda Rasulullah Muhammad untuk berislam. Udah sampai kebenaran, Anda tolak, neraka. Allah sudah tahu. Datang kebenaran itu kepada saudara Knek. Tiap hari dia mendengarkan TikTok, tapi hatinya marah, murka, menolak kebenaran. Padahal sudah masuk di akalnya, tapi masih ditolak. Allah sudah tahu.
Begitu juga ketika ada orang kafir menghujat Islam, mencaci Islam, mencaci Allah, mencaci baginda, mencaci Al-Quran Karim, ternyata sebelum meninggal dia jadi mu'allaf. Allah juga sudah tahu. Allah juga sudah tahu. Jadi Allah itu maha tahu. Sekarang manusia dicipta dalam keadaan bentuk apa? Kebebasan. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Allah kasih pilihan. Tidakkah telah datang kepadamu Islam? Datang. Kenapa kamu tolak? Apa jawaban? Tidak ada jawaban. Ya, saya cuma tidak suka aja. Nggak mau sujud, nggak mau ribet. Islam itu ribet. Belum apa-apa sholat, belum apa-apa sholat. Oh itu, inilah balasannya. Silakan ke neraka sebelah kiri. Jangan lupa pakai pampers ya. Masuk. Pak, pertanyaan saya Pak, kalau Allah itu maha mengetahui Adam itu sudah jatuh ke dalam dosa, kenapa diciptakan juga Pak? Kan tadi dikatakan, diperintahkan, malaikat diberi perintah. Apakah mereka taat? Taat. Kenapa mereka tidak ingkar? Karena mereka tidak punya syahwat. Apa syahwat itu? Nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Ketika kemudian iblis dicipta, mereka tidak diberi akal. Tapi dia memiliki nafsu, kebalik daripada kemudian malaikat. Malaikat punya kemudian pengetahuan, tapi tidak memiliki nafsu. Memiliki akal, tidak punya nafsu. Iblis memiliki nafsu, tidak punya akal. Masing-masing cacat dalam perspektif penilaian manusia. Manusia punya dua-duanya, ada akal, ada nafsu. Makanya dikasih buku panduan berupa kitab suci. Nah, malaikat ketika diperintahkan untuk kemudian taat kepada Allah, taat. Iblis ketika diperintahkan kemudian mereka tidak mau. Kenapa? Mereka lebih mengutamakan syahwat. Apa bedanya kira-kira dengan Kristen? Nah, sekarang Adam dicipta. Anda bertanya, kalau begitu kenapa Allah tidak hentikan aja? Tidak bisa. Allah sudah mengatakan, aku akan menciptakan. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama manusia. Dia yang akan menundukkan hewan, dia yang akan menundukkan lautan, dia akan menundukkan udara, dialah yang akan menundukkan bumi. Siapa itu? Adam dan keturunannya. Ini makhlukku, beda dengan kalian. Wahai malaikat, beda. Kalian tidak bisa menaklukkan bumi. Ini makhlukku, sempurna dalam bentuk jasad, sempurna dalam bentuk akal. Makanya Tuhan mengatakan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan Yahudi, Nasrani, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Diberi akal, Bung. Malaikat aja kalah. Malaikat kalah dari manusia itu. Tetapi kemudian dikasih kemenangan, diberikan kedudukan tinggi dalam bentuk fi aksani takwim, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Akal dikebiri demi doktrin dan dogma. Padahal kelebihan manusia dibandingkan malaikat dan iblis, manusia punya akal dan punya syahwat, punya nafsu. Nah itu dia, Adam diberi perintah, Bang, kamu makan, silakan Anda makan. Semua yang ada di sini makan sepuas-puasmu, minum sepuas-puasmu. Bahkan aku ciptakan wanita untuk menyempurnakan keberadaanmu. Silakan kalian menikmati sepuas. Tapi ingat, aku memberikan satu perintah. Mahua, apa itu? Apa dia perintah itu? Jangan kau makan yang satu itu ya. Naam ya Rabb. Iya wahai Tuhanku. Cuman satu perintah. Satu. Diberikan seabrek kenikmatan yang lain. Satu jangan kamu langgar ya. Naam ya Rabb. Baik ya Tuhanku. Karena dia sempurna, ada akalnya, ada nafsunya. Nafsunya tunduk, akalnya tunduk kepada nafsu, maka yang diharamkan pun dimakan. Babi diembat. Semua yang haram-haram diembat. Kenapa? Karena katanya ini sudah halal. Kata iblis, ada lagi yang haram, semua halal. Satu perintah ini dilanggar oleh Adam. Apa
Apa akibatnya? Diusir dari surga. Bagaimana dengan manusia yang diberikan perintah tapi dilanggar semua dengan menjadikan orang lain sebagai tameng di atas tiang? Apa bedanya? Kembali ke Adam. Jadi Adam alaihissalam, kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam melanggar, tapi kemudian Adam bertaubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam melanggar, kemudian dia bertaubat. Tobatnya diterima. Maka kembali kepada tujuan utama, kamu kucipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Turunlah kamu ke bumi bersama dengan istrimu, beranak cuculah yang banyak. Ketika dia di atas bumi, beranak cucu. Tapi ingat, pada saat di Eden, Ganbi Eden, di Jannah, iblis diminta untuk sujud menghormat. Tapi apa kata iblis? Enak aja, kedudukanku lebih tinggi daripada Adam. Apa sebabnya iblis mengatakan begitu? Karena iblis punya syahwat, tidak gunakan akal. Tidak ada akal. Begitu juga orang kafir, punya syahwat tapi tidak punya akal. Maka yang berkuasa pada dirinya doktrin, dogma. Akal dikebiri, diistirahatkan, dipensiun dinikan akalnya. Diperintahkan, turun kamu bersama dengan Adam ke bumi, hiduplah di sana kalian. Apa kata iblis? Oke, tapi tolong panjangkan usiaku. Kalau aku tidak mengkafirkan ayahnya, akan aku kafirkan anaknya. Kalau aku tidak kafirkan anaknya, aku bersumpah di hadapanmu ya Tuhanku, aku akan membuktikan bahwa aku tidak salah. Anak keturunan Adam semuanya akan ingkar kepadamu, dan aku akan mengajarkan mereka menyembah selain daripada engkau. Itu sumpahku. Aku rela, aku ikhlas masuk ke dalam neraka. Yang penting aku puas membuktikan di hadapan engkau ya Tuhanku yang aku sayang, yang aku cintai, yang aku taati. Tapi kali ini aku membangkang kepadamu. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa Adam yang kau ciptakan itu akan membuat engkau menyesal. Kubuat dia dan keturunannya ingkar, kafir, tidak ada yang menyembah kepadamu kecuali hanya sedikit. Makanya iblis itu diiyakan oleh Allah. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 5 dikatakan apa? Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Makanya kita dan iblis, mau dia apapun datang mati di atas tiang salib, di atas pohon, di atas apapun, tak ada efeknya sama sekali. Iblis tetap bersumpah akan menyesatkan seluruh umat manusia sampai kiamat datang. Jangan kira ketika ada doktrin, oh tidak, dosa sudah dihapuskan. Kenapa? Ada yang mati menanggung di atas tiang. Faktanya sampai hari ini yang mengaku ditebus masih melakukan kemaksiatan. Kenapa? Iblis sudah bersumpah, coy, tidak akan kubiarkan lolos anak cucumu, satu pun tidak akan kubiarkan. Mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia apologet, mau dia ustadz, mau apapun dia, tidak akan kubiarkan lolos. Akan kugiring seluruhnya ke neraka, coy. Makanya umat Islam apa? Berhati-hati, melangkah subhanallah, melangkah Allahu Akbar, astaghfirullah, ihdinas siratal mustaqim. Itu umat Islam. Selalu membentengi dirinya dengan minta kepada Allah jalan yang lurus. Kenapa? Iblis sudah bersumpah. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Muncul dengan seketika di depan kita. Ya dende, ya dende. Tidak. Atau dari belakang. Tidak. Iblis tidak seperti itu. Iblis menumpangi hati kita dengan cara-cara dia. Contoh, dia merasuki Yudas. Yudas kemudian berkhianat kepada Nabi. Nabi ditangkap, berhasil dibunuh. Apa yang terjadi? Hasil dari upaya iblis menjadikan miliaran manusia, menggantikan Allah dengan manusia yang mati di atas tiang salib. Iblis tepuk tangan gak? Ketika kemudian orang berhasil, dia berhasil membuat orang menyembah Yesus. Tepuk tangan gak iblis? Tepuk tangan. Kenapa? Karena banyak manusia, miliaran manusia menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dengan anak manusia. Iblis tepuk tangan. Yeay, lihatlah aku berhasil kan? Miliaran separuh penduduk bumi ku jadikan mereka kafir, menyembah selain engkau ya Allah. Aku tepuk tangan, senang. Dan aku tugaskan mereka untuk memurtadkan orang yang lain. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan kepada Injil. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak dihukum. Pergi, ajarkan kepada mereka. Jangan ibadah lagi, jangan ibadah. Sekarang ajaran kasih. Berhasil tidak iblis ngajarin itu? Berhasil. Alhamdulillah, umat Islam sekuat tenaga akan melawan itu. Makanya ada apologet Islam Indonesia. Seperti itu, Bung. Pak, aku ada pertanyaan yang tadi itu
Kalau Adam ada di surga, bagaimana iblis bisa masuk ke surga, Pak? Untuk menyesatkan Adam. Baik. Abang, iblis itu makhluk yang suci tadinya. Dia juga ada di jannah tadinya. Dia makhluk suci. Sebelum kemudian manusia dicipta, dia adalah makhluk yang paling taat. Azazil itu adalah penghulu para malaikat. Makhluk yang paling taat kepada Allah. Tapi kemudian dia cemburu kepada makhluk biologis yang terbuat dari tanah. Sombong dia di hadapan Allah. Aku tahu engkau adalah Tuhan satu-satunya, tapi giliran kamu perintahkan aku sujud menghormat kepada makhluk hina ini, oga, aku nggak mau, aku rela ke neraka. Nah, gimana cara iblis itu masuk ke surga? Bung, dia bukan manusia, dia bukan makhluk biologis. Berkedip kita di bumi, di Makassar, dia ada di Amerika hari ini, detik ini, kita berkedip, yang tadinya di Amerika seketika ada di hadapan kita. Itu iblis. Kenapa? Sifatnya sama seperti malaikat. Dia bisa menembus sampai ke langit ketujuh. Dia bisa menembus sampai kemanapun. Apalagi bagi iblis, alam semesta ini kecil. Kecil. Nah, kalau kemudian dia mampu datang ke surga, dia bisa membisikkan manusia, Bung. Dia tidak mesti datang. Dia memiliki senjata yang diberikan oleh Allah. Diberi kesempatan untuk membisikkan hati manusia. Selama manusia masih punya kalbu, selama manusia masih punya kalbu, masih punya hati, selama itu juga iblis mampu kemudian untuk membisik kepada dia. Karena kenapa? Dia ibaratkan jantan, manusia itu di hatinya jantan, iblis punya betinanya. Selalu connect. Selalu connect. Sedia ada teriak, ada connect. Mau contoh, kita lihat. Ketika Anda masuk ke gereja, taruhlah orang beriman masuk ke gereja. Dia dengarkan khotbah dari pendeta. Menangis dia di dalam gereja, bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Netes air mata. Keluar air matanya, berjanji dalam hatinya tidak akan mengulang kesalahan yang kemarin dilakukan. Bertobatlah, kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Nangis dia, nangis Pak. Kalau ditanya pada saat dia di dalam gereja, apakah ente besok masih mau cabuli anak tetangga? Enggak mau. Betul? Yakin, sumpah aku takut kepada Tuhan, kata dia nih. Begitu 2 langkah 3 langkah meninggalkan gereja, si Ucok marah lagi, jadi korban lagi anak tetangga. Apa yang menyebabkan itu? Iblis. Iblis tidak pernah pensiun. Jadi kalau misalnya ada di dalam surga Adam dan seterusnya, ingat pada saat kemudian Adam ada di surga, dia sudah mendapatkan izin dari Tuhan untuk mencobai. Ingat tadi, aku akan membuat permusuhan antara engkau, keturunan dan keturunannya. Berarti dia sudah dikasih izin. Mau dia di surga, mau dia dimanapun, iblis akan mencari anak manusia. Kemanapun kita pergi, kita akan dikejar oleh iblis. Kita lagi tidur, kita ada iblis. Kita lagi makan, iblis akan datang. Kemanapun pergi. Makanya di Islam